Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggugurkan permohonan kedua pra-peradilan status tersangka Hasto Kristianto. Alasan utamanya adalah berkas perkara kasus suap Hasto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor oleh KPK sebelum sidang pra-peradilan kedua dimulai. Kini, status Hasto sudah berubah di mata hukum. Sekjen PDIP tersebut saat ini berstatus terdakwa atau tahanan pengadilan. Lalu, sebesar apa efek pergantian status hukum Hasto di internal PDIP? Langkah apa saja yang sudah ditempuh partai untuk menyelamatkan Hasto? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Wakil Redaktur Detik News. Masih membahas soal hukum, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detikom di Aceh untuk membahas kabar terbaru tentang kaburnya puluhan narapidana di Lapas Kutacana. Kaburnya 50 narapidana ini sempat viral di media sosial lewat video yang beredar. Bagaimana perkembangan situasinya? Apa penyebabnya? Ikuti laporan jurnalis Detikom selengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Di penghujung sore nanti, Detik Sore akan menghadirkan Johnny White. Dirinya dikenal sebagai ahli dalam dunia voice over atau sulih suara. Karyanya sudah banyak terdengar dalam trailer film, iklan, radio, hingga konten video di media sosial. Benarkah profesi ini cukup menjanjikan? Curi ilmu Johnny White hanya di Sunset Talk. Ikuti ulasan dalam berita-berita menarik Detikom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeay, Detik Sore, gak cuma hore-hore. By the way, mohon maaf nih kenapa cuma sendirian ya. Kita panggil yuk sama-sama. Edo, Q. Mana dia? Edo. Semuanya ya, 1, 2, 3 yang di studio Edo. Oh, fashion show, luar biasa ya. Kebetulan ya saya hari ini sendirian karena Edo lagi ngambek kayaknya. Oh, lewat. Blues Clues sih. Cuma Hore-hore. mana kejerangan kita mana? Nggak ada, emang disuruh beatbox. Oh gitu. Nah, coba. Konsepnya 1, manual. 2, 3. Detik Sore, gak Gak cuma cuma hore-hore. Itu lebih ke suara orang lagi mompa ban ya di tengah jalan. Enggak dong, mempaban kayak. Oh gitu, jangan yang suka buru-buru dong Cut. Kan dia harus Oh, itu kayak ini ban bocor. kan kondisional, menyesuaikan sama kondisi lagi puasa. Jadi nggak bisa cepet-cepet. Jadi Oh iya, bener. Gitu. Takut aus kalau cepet-cepet ya. Tapi lo kayak nggak haus ya, nggak puasa. Loh, astaga, puasa. Tapi kan Puasa tetap ya? semangat. Wih keren. Ha-ha. Apa sih rahasia bintangnya? Rahasianya pakai Enggak dong, karena gue di sini. Ada 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 placementnya di sini ya. Enggak, karena gue kan mau nemenin detikers di rumah, di kantor. Jadi harus tetap semangat dong. Masa udah puasa, abis kerja seharian, aduh lemes ngelihat. Aduh, ini 2 manusia ini lemes amat ya, jangan sampai dong. Bener. Loh kok Bapak jadi lemas? Ya bener. Boleh lebih semangat lagi ya? Mana semangatnya? Iya bener. Nah gitu dong. Ini juga kayaknya semua orang lagi pada semangat ya karena rambu-rambu atau tanda-tanda lebih tepatnya. Betul. THR bakal segera cair di minggu ini tuh makin nyata. Wih. Tapi bukan untuk kamu. Cuak. Cuak. Enggak dong. Cuaks. Aminnya adalah untuk kita semua. Untuk kita semua dapet. dong kalau bisa. Iya. Mau itu THR dari bos atau THR dari atau THR dari pacar, pasangan iya boleh. Iya kan bisa juga. THR dari temen yang kaya raya bisa juga. Oh iya boleh. Mau berbagi boleh. kan? Iya benar-benar. Iya. Ini adalah surat terbuka untuk teman-teman aku yang kaya raya. Boleh. Nanti kita kasih barcode ya. Pakai barcode. Kalau pergi-pergi pakai barcode. Benar. Jadi bisa Jadi selain barcode untuk masuk ke Discordnya Investasiku, kita juga akan selama bulan Ramadan menyediakan barcode untuk
QR code-nya kita masing-masing. Oh iya. Ya. Jadi dalam mungkin hitungan ketiga kita akan maju 1 langkah. 1, 2, 3. Hap. Begitu. Oh begitu. Ini supaya nanti kalau ada barcode kelihatan di sini. Benar. Makanya kita harus maju. Jadi kita izin dulu ya detikers semua ya. Kalau misalnya nanti ada barcode tolong di scan. Itu tapi random aja. Karena kita gak kasih tahu ini barcode atas nama siapa gitu ya. Pokoknya scan. Jatuhnya scam ya. Jatuhnya iya ya. Nanti pas dikirim baru ketahuan ini namanya siapa. Bisa gitu kan? Kan iya dong ada namanya. Iya. Boleh. Cuma cap-cip-cup kembang kuncup mau dapatnya ngirimnya ke siapa gitu. Emang kita boleh mengumpulkan dana masyarakat di sini? Loh, ini makin... Itu jatuhnya mengumpulkan dana masyarakat cuy. Makin banyak tunjangannya makin semangat kita. Oh iya. Disuruh nyanyi boleh. Jatuhnya live ini. Kayak di aplikasi-aplikasi itu. Bener. Kasih mobil bang. Pausnya bang. Singa dong bang. Apalagi yang mahal-mahal ya. Apa sih? Ini mobil super. Bunda Korla marah-marah kalau dikasih ayam. Tahu nggak ayamnya Friends yang turkey yang nutupin semuka-muka itu juga mahal tuh. Tapi dia marah-marah kalau dikasih itu. Nanti kita juga kita nggak marah-marah. Enggak, kita mah suka. Pokoknya di gift suka. Di gift. Tolong ya giftnya, ini kan bulan Ramadan, siapa tahu ya kan. Ya. Bolehlah bagi-bagi rezeki sama kita, ya kan. Bener. Boleh nanti si Edo nyanyi. Bisa. Apa? Mau request apa? Request ini. Nanti tapi kalian yang bayar ke royalti pencipta lagunya ya. Oh iya bener. Kalau sebait 2 bait juga Gak apa-apa. bayar royalti nggak sih? Enggak kan? Kalau itu full kata kan? pencipta lagu anak-anak. Kalau nggak, kalau sebait 2 bait. Atau nanti kita kan... undang deh salah satu musisi, kan kemarin juga kita baru saja merayakan Hari Musik Nasional. Di tengah hiruk pikuk banyak musisi yang sekiranya itu sedang beradu argumen lah soal bagaimana sebenarnya hak dari pencipta lagu tuh mendapatkan royalti gitu, bagaimana caranya. Nah, supaya makin clear gitu ya, gimana sebenarnya duduk persoalannya, dan apakah orang kalau misalnya cover lagu di YouTube misalnya atau di media sosial lainnya itu kena hak cipta juga enggak? Nah gitu. iya itu juga sih. Menarik untuk dibahas lebih lanjut, lebih clear, betul. Soalnya kan banyak yang suka cover di sosial media tuh juga banyak loh. Iya. Ya kan, jadi emang itu. Nah, cuman ini udah ada 29 orang nih mendaftarkan nih gugatan UU Hak Cipta. Oh iya? Siapa aja tuh? Ada Arman Maulana, Ariel Noah, Vina Panduwinata, Titi DJ, BCL, Rosa, Raisa, Nadine Amizah. Pokoknya banyak banget deh, 29 orang saat ini ya. Semoga ya apapun permasalahannya kita punya jalan keluarnya yang win-win buat semuanya. Coba nyanyiin salah satu lagu ciptaan dari 29 orang itu. 1, 2, dan 3 aku mulai membaca bukan sih? Membaca surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Iya. Shout out untuk Odi Agam yang menciptakan lagu tersebut. Yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Mama Ina. Betul. Vina Panduwinata. Ini beritanya guys, Arman Maulana, Ariel, sampai Raisa yes. sudah menggugat ke MK soal Undang-Undang Hak Cipta. Tapi kalau yang satu ini sepertinya nggak perlu digugat ya. Karena ini berita baik justru. Yaitu THR tadi yang udah kita sampaikan. Hari ini aturan THR buat kalian semua para karyawan swasta sampai BUMN dan juga bonus hari raya untuk ojol diumumkan katanya. Hari ini ya? Ya, kalau kemarin kan di Istana Merdeka, Istana Negara itu udah dikasih tahu sama Pak Prabowo bahwa ini adalah imbauan untuk para aplikator untuk bisa memberikan bonus hari raya. Nah, sekarang kabarnya segera akan diumumkan untuk aturan pencairannya. Disampaikan sama Menteri Ketenagakerjaan Yassi Yerli usai konferensi pers Presiden Prabowo pada hari Senin kemarin bahwa surat edaran akan ditindaklanjuti
untuk perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi akan ada sekitar 250.000 pengemudi ojek dan kurir online di Indonesia yang aktif, yang akan mendapatkan bonus hari raya ini. Juga ada 1,5 juta orang yang bekerja secara paruh waktu untuk ojol dan juga kurir online. Tapi kita nggak tahu pastinya nanti akan berapa banyak yang diterima. Yang pasti dari aplikator itu udah pada buka suara juga soal bagaimana menindaklanjuti arahan dari presiden ini. Dari Gojek juga udah ngasih keterangan juga kalau mereka akan memberikan bonus hari raya katanya. Tapi untuk besarannya seperti apa kita juga masih akan lihat nanti seperti apa implementasinya, Detikers. Iya, tapi ini adalah sesuatu yang bagus ya, karena kan lebaran, semua orang jadi bisa merasakan lebaran yang proper lah, ya kan. Nih dengan kayak bonus yang disampaikan tahun sama ini. Presiden Gojek bahwa akan diberikan THR atau bonus hari raya ya untuk keterangannya gitu untuk istilahnya. Program ini adalah itikat baik dari Gojek dengan menghadirkan solusi terbaik untuk terus mendukung mitra driver sesuai dengan kapasitas perusahaan. Iya, dan ini tuh ada kriteria ojol yang dapat bonus hari raya gitu. Nah kalau ini dari Grab Indonesia akan memberikan bonus hari raya untuk mitra driver melalui program bonus kinerja khusus. Mereka telah menetapkan sejumlah kriteria bagi penerima bantuan tersebut. Jadi nanti akan ditinjau berdasarkan keaktifan, termasuk jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari, jam online, serta seberapa besar rating pengemudi. Nah, jadi itu ngaruh tuh. Berarti rating menentukan ya? Iya. Jadi kan makanya jangan lupa bintang 5-nya gitu. Benar, itu ngaruh tuh buat bonusnya mereka. Ya mudah-mudahan bisa diterima dengan bijaksana semuanya, berapapun nanti bonus hari raya diberikan gitu ya, karena ini juga sejarah sepertinya untuk pertama kalinya mitra pekerja dengan status mitra tuh dapat THR gitu, walaupun namanya sebenarnya bukan THR sesuai dengan aturan undang-undang ketenagakerjaan, tapi paling nggak mudah-mudahan ini bisa dapat jadi satu dukungan lah untuk bisa teman-teman semuanya merayakan hari raya dengan senang. Yeay, jadi kita semua senang ya. Senang, riang, hayang menantikan THR ku akan cair. Cairnya sih nggak tahu jumlahnya, tapi aku tetap bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kan yang penting tuh hari raya bukan kita hari raya pakai apa kan. Betul. Tapi hari raya dengan siapa? oh gitu. Ya? Loh iya gak sih? Buat yang gak punya siapa-siapa gimana? Loh kan ada teman-teman terdekat. Oh jadi gak sendirian. Iya kan sedih kalau sendirian. Buat orang-orang perantau misalnya? Nah cari teman makanya. Betul. Jangan atau gak punya teman. Iya dong. Kan kita kan makhluk sosial ya. Betul. Kalau enggak kan para perantau tuh bisa oke, kita ngerayain lebaran ini makan opor di rumahnya si ini gitu kan bisa. Oh iya bisa. Ya kan? Yang punya rumah ajak-ajak lah, undang gitu ya. Nggak pulang kampung Bapak? Nggak berarti? pulang. Nggak pulang. Ikut jadi open punya ya? Open for invitation. Iya. Benar. Cerita apa tuh Pak? Cerita menarik ketika pandemi. Kan pandemi itu kita lebaran waktu itu 2020. Kalau nggak salah sekitar bulan Juni. Dan itu masih PSBB kan. Betul. Masih orang-orang tuh belum pada boleh keluar. Jadi gue ingat di situ kita teman-teman satu kos tuh pada masak opor bareng-bareng, masak lontong bareng-bareng, bikin sate segala macem. Kita masak dengan diam-diam. Karena sejujurnya di kos itu nggak boleh masak. Oh gitu. Emang nggak kecium kan baunya wangi banget tuh pasti. Ada proses suap menyuap di situ supaya tidak ada yang jadi cepu ya. Ada bribe-bribe-nya dikit ya. Benar, tapi aman aja kok semuanya ini sampai saat ini aman-aman aja. Tapi itu momen kekeluarganya kerasa banget ketika pandemi merayakan lebaran tuh, bahwa orang-orang nggak boleh pulang kan. Jadi nggak ada yang benar-benar
bareng sama keluarga berkumpul. Jadi menemukan keluarga di perantauan jatuhnya. Iya. And Dan it's very warm. bisa diulangi lagi tahun ini kan? Amit-amit. Bukan Pandeminya. pandeminya, masak barengnya, bareng-bareng nih sebagai Udah punya anak-anak rantau. kehidupan masing-masing, Kak. Udah mencar, gitu. sana-sana udah ada yang jadi bos, udah ada yang jadi Ya yang jadi buronan. bos kan open house biasanya gitu. Oh iya bisa. Ya Nanti kan? ya yang jadi bos Tolong ya. open for invitation. Iya. guys. Terus ada apa lagi nih berita hari ini? Coba kita lihat Ada ya. banyak, termasuk hari ini juga yang pada pegang emas. Yes. Ini harganya udah terjun bebas, guys. Terjun bebas. Walaupun gue yakin banget kalian semua pasti udah pada cuan kan, ngaku deh. Karena Iya, udah dari pegang emasnya dari kemarin-kemarin, lama, benar. Karena turunnya 14.000 tapi naiknya udah jauh dari itu sebenarnya. Harga emas hari ini logam mulia antam 24 karat itu turun 14.000 per gram ke level 1,679 juta per gram. Nah kalau misalnya kita lihat harga buybacknya itu turun juga 15.000 ke angka 1,528,5 juta per gram. Ya. Kalau misalnya teman-teman semua udah belinya dari harga 1 juta per gram, ini mah udah untung banget. Jadi nggak apa-apa kalau turun 14.000 ya. Ya namanya harga komoditas pasti ada harga naik turunnya, tergantung supply dan demand. Yang pasti untuk semuanya yang pada ngincar emas untuk bisa dijadikan instrumen investasi, lindung nilai, itu masih bisa kok dibeli kok, karena kan harga emas cenderung naik gitu, nggak turun terus juga. Iya. Dan nih pengumuman, anak sekolah dapat jatah libur lebaran hingga 20 hari. Banyak banget loh Pak, 20 hari itu banyak banget loh. Ada dua tipe manusia yang bersyukur di sini. Yang pertama anaknya tentu, ya kan? Anaknya tentu bersyukur. Dapat libur. Yang kedua orang tua pasti pusing. Ngapain nih 20 hari? Jadi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan libur lebaran 2025 untuk sekolah dimulai 21 Maret. Total libur lebaran adalah 20 hari. Gitu. Jadi keputusan itu diambil untuk memberikan waktu lebih panjang bagi masyarakat dalam merencanakan mudik, sekaligus mengurangi kemacetan yang kerap terjadi setiap tahunnya. Gitu. Oh iya, soalnya kalau misalkan semuanya mungkin bareng-bareng pulangnya, bareng-bareng perginya, loh ya, bareng-bareng tuh macet jadinya banget. Nah sekarang mungkin jadinya lebih panjang, soalnya mungkin ada yang H+2, H+3, H+4 gitu. Right. Mungkin ya. Gitu ya. Jadi 20 hari nih total liburnya 20 hari jadinya total. menjelang lebaran. Yes, mulai dari tanggal 21. Oh, 21 Maret sampai Berarti ini kan total 20 hari total. ya. Ini in total Oh, iya, 20 iya. hari. Nah, seminggu itu udah diambil kan sama anak-anak yang di sekolahan. awal ya. Dikurang 7, 20 kurang 7 berapa, Pak? 13. 13, jadi sisa 13 hari. 21 Ke 13. ke 13. Sampai 4 April berarti. Kan tambahnya 13, Pak. Iya. Kan Nggak Maret 4 sampai tanggal April 31. dong. Mana nih kita taruhannya? Gimana kalau misalkan nanti pas surat edarannya udah keluar kita infoin lagi Enggak, ya benar. sampai tanggal Bentar, berapa? kita hitung dulu biar benar. Jadi sisa hari itu tinggal 13 13 hari lagi. Sisa hari libur. Iya, mulainya tanggal 21 hari Mulai nih. tanggal 21. Jadi Maret kira-kira kan sampai tanggal 31. 21 sampai tanggal 31 itu berapa hari totalnya? 11 kan? 11. 11 gak? 11 tunggu, apa 10? 10 dong. 10 dong. Kalau dihitung dari 21 kan 11. Betul. Tunggu enggak. Mulai liburnya tuh berarti tanggal 20 apa 21 sih? 21. Tadi lu bilang 21. Iya, mulai libur ya. Oh, Ya kalau iya, mulai oke. liburnya dari tanggal 10. 21 sampai 13 hari 10 kemudian tambah 3. berarti tanggal Oh, iya, 3 April 4-nya masuk. Oh iya. Tapi kok masuknya hari Jumat ya? Enggak, hari Kamis masuknya. Hari Oh, Kamis, Kamis. tanggal berapa? Kamis tanggal 3. Iya, tanggal 3 berarti. Iya, udah. Hari Kamis soalnya. Jadi anak-anak sekolah sejauh ini antara Rabu atau Kamis. Sekarang tuh sukanya kayak gitu di tengah-tengah, nggak hari iya, Senin iya. Gitu masuknya. ya? Nggak harus hari Senin ya? Zaman dulu pas gue kan hari Senin tuh Iya, masuknya. selalu hari Senin biasanya Sekarang udah nggak di digenap-genapin tengah-tengah. kan. Sekarang kalau Jadi- nggak Rabu Kamis, gue juga nggak ngerti kenapa. Selalu harus tengah-tengah. Kenapa ya? Karena jadinya Heeh. menurut gue sih ini kan Anabel gue aja. Gimana? Kalau mau bolos lumayan 2 hari gitu. Oh, bolos aja. Nah, karena gue selalu bolosin anak gue. Masuknya hari Senin biar afdol. Jadi di urge anak-anak tuh buat bolos aja, guys. Betul. Biasanya gurunya juga ikutan bolos tuh. Nah kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau itu saya nggak ikutan. Tergantung. Iya, yang pasti gitu. kalau misalnya lagi libur ya dimaksimalkan Iya. gitu, maksudnya teman-teman
biar nanti nggak ada yang namanya post holiday blues. Jadi Betul. pol gitu, liburannya Pol. pol. Jadi kalau bisa, misalnya nih liburnya sisa 13 hari, 10 hari aja tuh liburnya, 3 hari disediakan untuk masa transisi. Jadi nggak tiba-tiba lo mood lo dari yang kemarin ngelihat salju di kota di Interlaken gitu misalnya, tiba-tiba besoknya lo ngelihat banjir di Bekasi misalnya pas pulang Iya kan tiba-tiba drop ya kan. soalnya ada Kayak, teman saya kayak gitu, dia habis dari luar negeri tiba-tiba nyampe Indonesia tuh banjir negaranya. Agak tiba-tiba banjir shock kan? ya, shock ya. Culture-nya shock ya. Benar. Ada kok teman saya juga. Ada kayak ya gitu. Pak ya. Oke, nah abis itu nih. Wih, Serial. Badan Gizi Nasional beri lampu hijau untuk sarapan gratis di DKI. Sarapan gratis kita dapat nggak ya kira-kira? Kan lagi puasa. Emang sarapan Anda kalau puasa? Abis puasa. Oh, habis puasa. Jangan negatif gitu dong. Kalau sahur gratis, siapa tahu mungkin Mau sahur on the road biasanya ada. udah nggak sahur boleh. gratis. Sahur on the road udah nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya kan? Dari tahun lalu bukannya udah nggak boleh sahur on the road tuh nggak boleh Tapi loh. kalau Seingat gue. kondusif, tertib. Kalau kondusif boleh. Ya, tapi kan namanya tetap sahur on the road. Iya juga ya. Nah, Ini agak sahur bingung nih. yang bikin onar tuh nggak boleh. Iya. Soalnya kan biasanya tuh kalau zaman dulu, zaman-zaman gue Motor-motoran. remaja, Iya. tuh iring-iringan. Nanti ada Iya. yang berantem sekolah sama sekolahan. Nah, Iya kan nggak mumpung boleh. masih belum mulai nih waktunya puasa, berantem dulu aja gitu ya. Itu Nggak buat gitu pasangan harusnya kayaknya. konsepnya ya. Itu buat pasangan. Oke. Heeh. Oh dulu Anda gitu. Dipolin aja dulu berantemnya. Iya. Nanti sebulan diem-dieman. Hmm. Ya kan gitu. Gimana tadi infonya? Iya. Lanjutin. Jadi Badan Gizi Nasional mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keberlangsungan program sarapan gratis yang diusung Gubernur Jakarta dan wakilnya Pramono Anung dan Rano Karno. Menurut Kepala BGN, Profesor Dadan, pelaksanaan sarapan gratis ini bisa lebih maksimal diberikan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas. Tapi iya benar, kita SMP, SMA udah males tuh sarapan. Enggak, gue enggak. Kok saya iya ya? SD masih disiapin soalnya. SMP sama SMA udah gak disiapin. Lo SD sarapannya yang ambil roti sama minum susu atau jus jeruk bentar. Terus, aku duluan ya maaf gitu. Oh, itu kayak di film-film ya? Yang Enggak. cuma ngambil roti terus gigit di mulut terus sambil bawa tas terus minum dikit. Aku duluan ya maaf. Kebanyakan nonton sinetron Anda. Bener. Kebanyakan. Kayak gitu gak sih? Enggak. Enggak ya? Duduk nggak? Makan nggak? Makan loh nanti pingsan. Oh, Iya. gitu ya. Pakai ini loh susu yang ada oatmealnya zaman dulu. Oh gitu. Lo sarapan itu nggak sih? Enggak, saya ini air tajin. Air tajin bagus loh, Iya, sehat bagus. loh, Bener. ya kan gitu. Jadi ini Jadi lebih biar ke orang-orang- SMP, SMA ya. Biar untuk- orang-orang mau sarapan dulu sebelum belajar biar pada fokus belajarnya. Makanya Benar. disiapin sarapan gratis. Iya. Tapi ini khusus Pemprov DKI ya. Ya betul, masih DKI ya. Tadi teman-teman kita yang di Bekasi, Depok, di luar nggak dapat. Mungkin menyusul ya secepatnya gitu. Saat ini masih di DKI. Nggak menyusul. Ya siapa tahu kan kita nggak tahu kalau Nggak, misalnya kita mencontoh mereka kan. APBD-nya kecil kak, nggak cukup buat belanja sarapan. Kita sapa dulu dong. Siapa? Ada Mas Agus Setiadi. Ada Bang Agus Iya. dari Aceh. Mm-mm. Ini jujur gue pas ngeliat videonya langsung shock karena kok serem banget gitu Iya, para kok bisa ya? napi tuh kabur dari lapas ketika jelang waktu berbuka. Dan kalau lihat videonya tuh kayak wih kayak semut Kayak mau- berbondong-bondong gitu kan. Iya, semut abis diapain tuh? Dibejek. Ya, dibejak kayak gitu. Dari Gak enak bahasanya. dari bergerombolan ya. Kita Gitu. akan tersambung sama Bang Agus Setiadi, reporter dari Detik Sumut yang akan Betul. melaporkan soal tahanan lapas di Kuta Cane Aceh yang kabur Menjelang jelang buka. berbuka. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Oh ya abang, kalau di Aceh mah abang. Iya dong. Ih, orang Aceh loh selamat saya. sore. Pahabe Selamat bang. sore Mas Aid. Alhamdulillah bagus Mbak Pocut. Widih. Habaga. Silakan deh ngobrol nih Habaga. berdua orang Aceh. Siap. Kebetulan Pocut nih juga Aceh sukunya Bang Agus. Betul. Oh. Iya, coba deh Mungkin ngobrol jangan-jangan berdua. warga Aceh pacarnya juga.
Kenapa? Kutacannya juga enggak Ya. lu? Enggak gitu. Kebetulan dia udah lupa apa kampung halamannya. Enggak boleh gitu loh. Enggak ya? Dimarahin lo ntar sama warga Aceh. Nanti keluarga gue nonton, nanti gue dimarahin loh. Nah, Jangan. dikeluarin lo dari kakak kan. Coy, jangan sampai dong. Tapi kan gue udah ngomong tuh bahasa Aceh tadi. Iya, Nanya. Itu artinya apa? Apa kabar? Oh, apa kabar? Baik katanya. Habage gitu. Habage Bang Agus. Habagat. Enggak ngomongnya pahaba. Salah Bapak, harusnya pahaba. Ya, punten Bang Agus ya. Orang Sunda soalnya. Siap. Oh iya iya. Gitu. iya. Gimana nih Bang Agus jadi ceritanya? Boleh dong diceritain kayak gimana sih? Jadi kemarin sore itu ada sekitar 50 tahanan lapas Kutacane Aceh Tenggara itu melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa. Oke. Mereka kabur melalui melalui pintu depan dan juga atap. Jadi mereka ini membobol 2 pintu di dalam lapas dan juga membobol atap seng sehingga sebahagian napi itu keluar melalui pintu depan langsung ke jalan raya dan sebagian lagi itu mereka kabur melalui atap yang sudah dibobol. Kebetulan ketika mereka kabur itu di depan penjara itu tempat penjualan takjil sehingga di depannya itu sedang banyak masyarakat yang sedang Berdagang. membeli makanan berbuka puasa. Ya. Begitu. Jadi ketika mereka kabur itu arus lalu lintas di lokasi sempat macet karena warga mereka kabur dengan melompat pagar. Bahkan sebagian tahanan yang kabur itu tidak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek begitu. Dan beberapa polisi yang ada di lokasi sempat menangkap beberapa tahanan yang melarikan diri. Begitu Mbak Edo dan Mbak Pocut. Total gitu. ada berapa Total, banyak berapa? tahanan yang kabur Bang Agus? Kalau menurut informasi dari Kalapas ada sekitar 50 tahanan yang kabur dan 12 orang sudah berhasil ditangkap tadi malam. Mereka Baik. sebagian saat ini diamankan di Polres Aceh Tenggara dan sebagian lagi dibawa ke lapas. Mereka ditangkap tidak jauh dari lokasi penjara dan juga ada 1 orang yang infonya ditangkap di rumah warga. Jadi mereka setelah kabur ke rumah warga, ada warga yang melapor ke pihak keamanan sehingga mereka diamankan kembali begitu. Siap. Oke, jadi masih kira-kira ada 38 orang Ya. lagi ya yang masih belum tertangkap ya, Bang Agus ya? Ya, saat ini 38 orang masih dalam pencarian tim gabungan. Dan menurut informasi sementara, mereka kabur karena tuntutan mereka dipenuhi. Salah satu tuntutan mereka adalah adanya bilik asmara di dalam lapas. Oke. Dan menurut pihak lapas, tuntutan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat karena kebijakan untuk menyediakan bilik asmara itu adanya di pemerintah pusat. Baik. Apakah itu akan dikabulkan atau bagaimana? Baik. Dan kedua, masalah pembagian makanan berbuka puasa. Para napi ini memprotes karena menurut mereka pembagian makanan berbuka itu sedikit lambat. Padahal waktu kejadian itu baru jam 18.25. Dan ketika mereka memberontak itu, di lapas itu hanya ada 6 petugas jaga. Sehingga mereka dengan mudah membobol 2 pintu dan melarikan diri. Karena pengamanannya itu menurut Kalapas itu tidak berbanding antara jumlah tahanan di lapas banyak 362 orang dengan petugas jaga. Lapas yang itu ada. Sangat tidak. Ya. Total berapa Bang Agus ketika kejadian terjadi? 6 petugas 6 lapas. orang. Itu yang membagikan Petugas lapas atau 6 orang. totalnya di sana, Mas? Bang. Kebetulan yang piket saat itu mungkin 6 orang. Oh, yang piket Tetapi saat jumlah tahanannya itu mencapai 368 orang. Tapi Dan bagaimana? menurut informasi, Silakan Bang Agus. menurut informasi kapasitas lapas itu cuma 100 orang. Lapas itu saat ini sudah sangat over kapasitas. Baik. Oh. Kalau boleh diceritakan bagaimana akhirnya mereka bisa menembus lapas ini keluar begitu? Apakah ada upaya pelumpuhan para petugas terlebih dahulu sehingga akhirnya mereka bisa membobol pintu depan, bahkan ada yang dari atap loteng begitu, atau gimana sampai mereka bisa keluar tuh tanpa ada antisipasi dari petugas lapas begitu Bang Agus? Jadi kalau menurut informasi dari Kalapas, karena petugas jaga cuma 6 orang, begitu napi ini berkumpul di satu tempat, itu para penjaga itu kewalahan untuk mengantisipasinya.
sehingga mereka dengan mudah membobol pintu. Sebenarnya di lapas itu ada 3 pintu dan 3-tiganya dalam posisi terkunci. Namun 2 pintu berhasil mereka bobol sehingga sebagian bisa langsung lari melalui pintu depan, lari ke jalan, sedangkan 1 pintu lagi itu dalam posisi terkunci masih belum berhasil mereka bobol, sehingga sebagian tahanan ini membobol sehingga keluar lewat sek begitu. Apa namanya, gue masih sulit percaya gitu ini bisa dilakukan dengan tiba-tiba gitu. Berarti apakah sudah ada keterangan begitu dari para tahanan yang kabur ini, yang udah berhasil kembali ditangkap, bagaimana upaya mereka untuk bisa melumpuhkan begitu para petugas lapas ini? Apakah memang itu sudah direncanakan jauh-jauh hari begitu sehingga bisa sistematis, atau respon ini aja, refleks saja, spontan saja. Iya. Tapi ini kayaknya bisa jadi udah direncanakan, karena kan kalau tiba-tiba kayak kabur yuk kan terlalu teratur gitu. Benar. Ya, memang sampai sejauh ini belum ada keterangan dari pihak terkait tentang bagaimana mereka bisa kabur. Apakah memang sudah direncanakan sebelumnya atau memang terjadi secara spontan. Tetapi yang menurut lapas, penyebab mereka kabur adalah salah satunya tentang tuntutan bilik asmara. Dan itu yang belum terpenuhi sampai sekarang. Tapi apakah itu tuntutan yang terjadi secara spontanitas atau seperti apa, itu belum ada keterangan dari pihak terkait. Dan saat ini juga tim gabungan sedang melakukan pencarian, dan Dirjen Pemasyarakatan Provinsi Aceh juga sudah turun ke lokasi untuk menginvestigasi penyebab bagaimana mereka bisa kabur. Begitu. Oke, masih dalam investigasi ya, penyelidikan ya. Jadi ini tuh aksi protes ya sebenarnya. Nah, cuman kalau misalkan kita mau ngebahas bilik asmara, ini tuh sebenarnya bilik asmara ini untuk apa sih, Bang? Kalau misalkan boleh dielaborasi lagi gitu. Mungkin bagi sebagian napi yang sudah berkeluarga, untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka seperti itu. Tetapi artinya belum ada penjelasan lebih detail dari pihak lapas, dan juga napi yang kabur ini juga masih dilakukan pemeriksaan. Bahkan kalau berdasarkan foto yang beredar, beberapa napi itu dalam kondisi terluka saat diamankan. Itu belum diketahui penyebabnya. Kondisi terluka. Pocut. Siap. Kalau apakah ya, gimana Bang Agus? Ya, itu dalam kondisi terluka, tapi belum diketahui apakah mereka terkena seng saat keluar dari penjara atau penyebab lainnya. Baik. Dengan masih adanya puluhan tahanan yang kabur di luar saat ini, bagaimana ada pulpen nggak? Strategi dari lapas sendiri? Aku nggak lupa Pihak lapas berkoordinasi dengan pihak kepolisian melakukan pencarian ke sekitar lapas dan juga ke lokasi-lokasi yang dicurigai tempat persembunyian para napi ini. Dan pihak lapas juga meminta para warga agar menginformasikan bila melihat napi-napi yang kabur ini. Dan pihak lapas juga meminta keluarga napi agar menyerahkan si napi itu ke pihak lapas kembali, ataupun menginformasikan jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur ini. Dan mereka berjanji kalau mereka kembali mungkin tahanan mereka tidak ada hukuman tambahan lah. Kalau mereka misalnya kembali dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya ditangkap langsung dapat hukuman tambahan kan? Ada hukuman tambahannya berarti? Bisa jadi ada sanksinya lagi nanti. Jadi lebih baik menyerahkan diri ya. Cuman kan ini berarti masih ada 38 napi yang di luar. Untuk respon warga sendiri gimana? Apakah jadi lebih takut? Karena kan ini macam-macam kan kenapanya masuknya gitu kan. Apakah lebih khawatir atau gimana, Bang? Ya, memang sempat khawatir dengan banyaknya napi yang kabur ini. Memang sebagian besar napi yang kabur ini merupakan kasus narkoba. Dan ada juga beberapa kasus lainnya. Warga sempat khawatir karena mereka lari ke arah perkampungan warga. Begitu. Baik. Ini kalau misalnya dilihat bagaimana mereka bisa membobol segala macam tempat kabur begitu ya, sumber mereka kabur dari lapas,
Apakah ada petugas lapas yang kemudian cedera begitu, Bang Ya. Agus, pada saat kejadian? Uh, Sampai sejauh ini belum ada informasi ada tidaknya petugas lapas cedera, Mas. Baik. Dan Karena, juga uh, dan ya. juga soal punishment, apakah akan ada sanksi begitu untuk lapas ini setelah terjadinya kabur napi, Ya. puluhan napi ini, Bang Agus? Itu juga ada keterangan dari pihak terkait, Mas. Cuman kalau versi Kalapas, kaburnya para napi ini bukan akibat kelalaian petugas jaga, tetapi memang karena jumlah petugas jaga itu tidak sebanding dengan jumlah napi, sehingga ketika terjadi mobilisasi ke satu tempat, itu para petugas jaga itu kewalahan untuk menangani antisipasinya, sehingga para napi itu dengan mudah menjalankan aksi mereka untuk kabur. Baik. Baik. Bang Agus, terima kasih banyak atas laporannya. Cukup terik di sana tampaknya ya. Iya. Ya, sangat panas ini cuaca. Semoga lancar puasanya Bang Agus dan cepat kondusif ya lokasi Iya, semoga. kondisi di sana, karena memang masih banyak puluhan napi yang masih lepas begitu dan belum ditangkap. Mungkin juga buat napi-napi yang mungkin nonton Detik Sore, silakan menyerahkan diri daripada hukumannya bertambah banyak. Betul, betul. Lebih baik menyerahkan diri, betul. Benar, Daripada ditambah, kan kita nggak tahu tambahnya berapa. benar. Ya kan? Terima kasih banyak Terima Bang kasih Agus banyak, Bang Setiadi, Agus. reporter Detik. Oke, Mas Edo dan Mbak Pocut. Melaporkan langsung dari Kota Selamat Canda. Terima sore. kasih. Baik, ini kan kita udah dari Aceh. Sekarang mungkin kita lihat jalanan kali ya. Tadi udah lihat jalanan juga. Kan Betul. Bang Agus di tepi jalan. Ya, betul juga sih Pak. Benar. Cuman jalanan-jalanan yang lain, yang selain di Aceh. Di mana dong? Nah, coba kita lihat ya. Yuk. Brigadir Putu kira-kira mau kasih tahu nih jalanan dari mana. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Putu. Halo, selamat sore, Mas Edo dan juga Mbak Pocut. Ini kayaknya first time buat Brigadir Putu di Detik Sore ya nggak sih? Oh Apakah- enggak, Oh, enggak ya? pernah ya? sebelumnya. Oh udah ya, Oh, Brigadir udah, Putu. oke. Aku mungkin baru pertama ngelihat Brigadir Putu di Detik Sore. Iya, Salam kenal. salam kenal, Nama aku Brigadir Justin Salam Timberlake. kenal, Oh, Mas Edo, Mbak Justin. Pocut. Brigadir Putu, hari ini kabarnya mau melaporin dari 93 titik ya? Oh iya banyak banget ya. Oh banyak. 150. 150, kurang Nggak usah banyak, dikurang-kurangin 93, ya. 150 gitu. Siap. Aduh. Kita langsung dengerin aja langsung laporan dari teman-teman NTMC Polri yang akan disampaikan oleh Brigadir Putu. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Edo dan juga Mbak Pucut. Dan selamat sore Detikers, saya Brigadir Putu Fungki akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Ya Detikers, saat ini lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke Veteran terpantau sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, mengingat saat ini juga sudah mulai adanya aktivitas pulang perkantoran masyarakat. Dan terlihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian dari Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki Pangkal atau dari arah atas yang akan menuju ke bawah, saat ini lalu lintas juga terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Dan kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Caritas Palembang ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 2 dan juga roda 4. Kami selalu mengimbau bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kita akan lihat lalu lintas di daerah Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, di Jembatan Layang Mampang. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini sudah mulai juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran, saat ini terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Ya, hal ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan dan juga kendaraan yang akan memasuki kawasan Jalan Gatot Subroto. Dan bagi para pengendara dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran melalui Jalan Gatot Subroto,
diharapkan untuk dapat menggunakan ruas jalan paling kiri. Dan bagi pengendara yang akan memasuki gerbang tol untuk dapat menggunakan ruas jalan paling kanan. Selanjutnya di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan saat ini juga terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Ya, hal ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Jalan Kapten Tendean. Dan bagi kendaraan yang akan menuju ke Kuningan dapat mengalir dengan normal kembali. Kemudian pada jalur tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan terpantau ramai lancar. Namun dari arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke Cawang sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan di dalam jalur tol dan terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk menggunakan lajur yang sesuai dengan ketentuan dan juga bersabar dalam antrian demi kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya Detikers, kita akan lihat lalu lintas dari Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Ranca Ekek. Kondisi arus lalu lintas dari tol Cileunyi atau Bandung yang akan menuju ke Garut ataupun yang akan menuju ke Tasik atau dari arah atas yang akan menuju ke bawah, saat ini kita lihat lalu lintas terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari Garut atau Tasik yang akan menuju ke Bandung, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dan dari pantauan CCTV Detikers kita lihat banyaknya kendaraan besar yang melintas pada kawasan ini sehingga Anda perlu berhati-hati menjaga jarak aman dan juga menghindari blind spot. Dan yang terakhir kita akan lihat lalu lintas dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke Malabong atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar. Terlihat hal yang sama dari arah Malabong yang akan menuju ke Nagrek. Pada sore hari ini lalu lintas terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun kami harapkan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dikarenakan di kawasan ini banyaknya masyarakat yang berlalu lalang. Dan Detikers selalu berhati-hati dalam berkendara dan waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Detikers juga bisa mengakses website Korlantas Polri di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Mas Edo dan juga Mbak Pucut di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Putu. Terima kasih atas laporannya Brigadir Putu, sering-sering mampir ya ke Detik Sore. Iya. Iya, terima kasih. Karena kita belum menanyakan pertanyaan-pertanyaan ajaib buat Brigadir Sama Putu. belum dengerin suaranya Brigadir Putu kalau nyanyi. Betul. Apa mau nyanyi sekarang? Nggak usah sekarang, Nggak nanti usah shock. sekarang, nanti shock ya, Nanti shock. pelan-pelan ya. Oke. Kita Saya kasih persiapkan diri dulu. tipis-tipis dulu ya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih Brigadir Putu. banyak. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Selamat sore. Sore. There you go. Dan setelah Brigadir Putu melaporkan jalanan, kondisi jalanan di Jakarta dan sekitarnya, Iya. kita juga tadi udah ketemu sama Bang Agus Setiadi dari Aceh. Kita juga habis ini akan ketemu sama orang penting. Nah, betul tuh. Siapa yang nggak penting di Detik Sore? Penting Semuanya semua. penting. Ha. Kita doang Saya yang penting. Baru mau bilang saya penting juga enggak. Kita doang yang enggak, terus dia bilang, nangis dulu deh di pojokan. Ya udah, kita break dulu, mau nangis di pojokan. Detikers jangan kemana-mana ya, karena Detik Sore masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Dan bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
Hadirin dipersilakan untuk duduk. You may be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di press conference New Technical Advisor Timnas Indonesia. Senang sekali saya Paul Palele bisa sekali lagi bersama-sama Bapak, Ibu, serta rekan-rekan media untuk menyambut kehadiran dari New Technical Advisor Timnas Indonesia. Sudah bergabung juga bersama kami di sini. Selamat sore terutama untuk Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Selamat datang juga untuk Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Zainuddin Amali. Dan untuk Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi, selamat datang. And we'd like to welcome the head coach of Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, and the team. Exco 1 PSSI, Bapak Muhammad, selamat datang juga. Dan yang pasti, selamat datang untuk semua rekan-rekan media. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan bersama video perkenalan dari the new technical advisor for our national football team. Selamat menyaksikan. Jordi tras una gran jugada individual cruzando la mitad del campo con el balón pegado a los pies, marcaba el segundo gol. Jordi Cruyff, son of the legendary Johan Cruyff, was born on February 9th, 1974. El Barça se clasificaba en este. He began his career at Barcelona and played for major clubs like Manchester United, which led by the legendary manager Sir Alex Ferguson. Beyond the pitch, Jordi transitioned into coaching and management, leading clubs such as Shenzhen FC and Barcelona. Now, in 2025, he has been appointed as the technical advisor for PSSI. With a modern vision, Jordi is expected to help Indonesia make greater strides in world football. Together with Jordi Cruyff, the transformation of Indonesian football continues for Garuda, rising to the world. Ladies and gentlemen, please join me in giving a big, warm Garuda welcome for the new technical advisor for our national football team, Jordi Cruyff. All right, hi Jordi, how are you? Very good, very excited. Welcome to Indonesia. Thank you. So you arrived a couple of days ago on Sunday evening, I believe. So you've had a couple of days to ingest everything. What are some of your first impressions so far being in Indonesia? Well, the first thing I think we all feel is the unbelievable football passion the country has. You feel it on the street, you feel it everywhere. So I think passion is the most important thing when you want to reach a high objective. When you want to grow, passion is the first thing we need. And you can already feel that in the first couple of days here, and I'm glad to hear it. Absolutely. Also, the pressure will come, but that's part of the game. Absolutely. Passion, I think it's the most beautiful thing in the game. Ya, sepertinya dalam 2 hari baru Jordi nyampe di Indonesia, dia sudah merasa seberapa cinta negara kita terhadap sepak bola, dan ini hal yang sangat penting untuk sepak bola. Now, first off, congratulations on being appointed as the new technical advisor for the Indonesia's particular role. Perhaps you can define. Well, I think it's important to differentiate roles, as you said. I think the day-to-day is obviously the head coach, Patrick Kluivert here, together with his staff. And that's the day-to-day thing, but there's also very important in football is the strategy. The short-term, middle-term, long-term strategy to grow, to get the maximum out of a very big population that you have here, and to try to really grow, to try to find those talents already at a very young age, because then you have a much better national team in the future. So I think it's about, football is not only about the pitch, it's also about making the right strategic decisions to try to take the maximum out of the future. And basically the infrastructure as well around the entire football industry as a whole for our country.
as well as I believe with your extensive network. How do you believe that this will help? Because obviously you've had networks over in Europe, you've had experience in Asia. How do you feel this will actually help you in your role as a technical advisor for Indonesia? Well, the fact that already from a very young age, having a father who was a football player means as a young kid, you have to keep moving from one country to another. And it gives you a sense of fast adaptation in a positive way. You learn to adapt very quick. You learn to analyze very quick. And I think already in my life, it's one of the things I love the most, to discover new places, new cultures, new ways of thinking, and to try to find a successful formula to get the maximum out of it. And that's one of the things that really, attracts me. I remember the day that Patrick signed here, as old teammates, and in the world of football, everybody knows each other. So the first thing I did was kind of analyze what it was, it was a special, a surprising move with a lot of attention. And then you start to analyze a little bit the potential, and then you see there's a lot of potential to grow. And I think that makes it super special. Great. Sedikit rangkuman dulu ya, karena pertanyaan pertama saya berhubungan sama role Jordi sebagai penasihat teknis untuk PSSI, dan sebenarnya kalau tugas apa yang terjadi di lapangan berhubungan sama pemain, ini adalah tugasnya Coach Patrick Kluivert. Tapi di luar itu juga banyak hal-hal lain yang harus ditangani, seperti development dari pemain sepak bola dari umur yang lebih muda. Dan Jordi sendiri, kenapa dia tertarik sama role ini adalah karena dia melihat Indonesia ini penuh dengan potensi. Tapi potensi ini membutuhkan strategi yang benar. Dan role dia adalah, tugas dia adalah gimana caranya untuk membentuk sebuah strategi untuk short term maupun long term untuk bisa membuat development sepak bola di Indonesia lebih berkembang lagi, apalagi dari umur yang sangat muda. Dan saya juga menanyakan mengenai pengalaman dia, karena dia pengalamannya bukan hanya di satu negara tapi berbagai negara maupun di Asia atau di Eropa, dan dia juga merasa bahwa justru jaringan dia sebagai seseorang bukan hanya mantan pemain tapi mantan pelatih juga bisa membantu PSSI bisa ada network yang lebih luas lagi. Bukan hanya Bapak Erick Thohir yang harus jalan ke sana sini untuk bertemu pemain sama pelatih atau staff, tapi sekarang dia punya jaringan tersendiri yang bisa menjadi penasehat buat PSSI juga. I'd like to ask you a little bit in regards to what are your first things on the agenda for you that you plan on doing? Obviously there's a big match day coming up, but outside of that. Well, I think it's quite logic, because if you want advice, the first thing you need to do is to analyze. You need to understand the culture, the sport mentality, how to reach objectives, also to show up. Itu dia sentimen market untuk hari ini, Detikers. Benar, dan tadi kita juga sudah menyaksikan penyambutan dari penasihat teknik tim nasional Indonesia Jordi Cruyff yang saat ini masih berlangsung ya. Bersama dengan Ketua PSSI juga tadi ada Pak Erick Thohir. Tapi sekarang kita di market review, kita akan menutup market, lebih tepatnya kita sudah tutup marketnya. Yes. Dan hari ini masih bersama dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Ciling. Hai boy.
Hai boy, yoi. Lah Tadi disuruh nyanyi. saya apa Iya. emonnya? Iya lo emonnya. Terus Mbak Sandra adalah siapa yang Adiknya diperankan Boy. sama Paramita Rusady? Wow. Ini. Lulu. Wow. Jauh banget tuh. Pemeran Memori utama ya. ya. Atau Sophia Latjuba waktu itu jadi apa? Ayu Azhari kali. Ayo Asari gak sih? Emang Ayu Azhari pernah jadi... Meremblina. Oh iya benar pernah. Melina. Ayu Azhari Meremblina. Ayu Azhari kan yang ditinggal. Iya. Habis itu ceweknya Boy kan ganti-ganti tuh. Ada Iya. Meriam Bellina, Iya, ada iya, Paramita Paramita Rusady. Rusady. Udah Oh, sih siapa itu lagi ya? doang hafalnya. Enggak, Nggak tapi tahu. mohon maaf nih. Ini ceritanya dia boynya soalnya. Kan kayak Eh, nggak pingin. Kayak nggak pingin kan? iya. Iya, walaupun Boy di situ alim ya, di situ kan rajin Rajin sholatnya, sholat walaupun nggak dia pernah anak berhenti. beken. Iya. Kan aku gitu juga, rajin beribadah. Oh iya benar. Oh, Baru iya. mau nanya, emang Anda pernah sholat? Pernah, sholat kan berdoa maksudnya kan, Iya. beribadah. Pintar dia jawabannya, suka deh. Anyway, hari ini market ditutup seperti apa Mbak Sandra? Jreng-jreng, sudah pasti, Jreng-jreng. sudah diduga dari kemarin. Komiknya nih melengos. Langsung judgmental ya kan, Iya. ke marketnya ya. IHSG, wow. Kembali melemah IHSG hari ini. Betul. Sudah diduga ya sama Sudah kita diduga kemarin. Ya. seperti perkiraan IHSG hari ini turun ke level 6.545 atau turun 52 Yoi. poin sekitar 0,79%. Jadi kemarin setelah Minus IHSG dikit. turun, sekarang turun lagi. What's happening? Turun lagi karena ada berita, ada 2 berita nih yang bikin investor asing masih jadi wah Indonesia ini sebenarnya mau kemana sih? Gimana sih kebijakannya gitu kan? Oke. Pertama ada Goldman Sachs gitu kemarin kasih peringkat sore kemarin tuh keluar newsnya kasih peringkat investasi di Indonesia tuh diturunin baik saham maupun obligasi. Sebenarnya kan obligasi kita tuh yang paling laku di asing ya. Asing tuh paling banyak tuh bobotnya di investasi di obligasi daripada di saham. Nah itu peringkatnya diturunin jadi netral dan saham diturunin jadi underweight gitu ya. Capcus lah. Gimana mereka nggak pada semua. kabur tuh semua investor ya? Makanya. Betul. Belum lagi ada itu yang berita juga kemarin Koperasi Desa Merah Putih. Itu juga agak ketar-ketir juga di situ investor. Karena kan Iya. nanti itu akan melibatkan bank BUMN ya. Himbara. Ya Himbara. Dan targetnya itu Himbara akan mengucurkan 50 miliar per koperasi desa. Gitu. 5 miliar Mbak. Iya sorry 5 miliar. Banyak Banyak kan banget, ya? Mbak. 5 Iya miliar, Ntar Mbak. gue diprotes Iya, lagi. 3-5 Iya, miliar 3 per 5 miliar koperasi. per koperasi. Dan bayangin tujuannya memang bagus, menghindari tengkulak, pinjol. Jadi apa kabar kalau misalnya tiba-tiba mereka itu gagal bayar? Pasti yang dirugikan kan BUMN Yang kita, punya modal. gitu. Iya. Jadi khawatirnya masih ke situ. Plus khawatir tentang Danantara juga masih belum selesai. Ditambah lagi yang program 3 juta rumah itu juga investor asing menurut berita masih belum apa sih? Inilah responnya masih yang negatif. Lumayan banyak kekhawatiran para Iya, investor ya. Banyak. Ditambah kan global juga lagi nggak pasti. Di Indonesia Betul. juga kok tiba-tiba ada program baru yang begini, apakah itu bisa jadi game changer, bisa naikin perekonomian Indonesia gitu kan. Kalau misalnya emang itu jadi sesuatu alat tuh yang bisa nge-up Indonesia, investor asing masih terbalik lagi. Walau meski ya, kalau kita lihat program-programnya Pak Prabowo kan sebenarnya ini adalah program yang terobosan gitu. Danantara, Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Apalagi ya? Ya 2 itulah 3 yang juta paling rumah, besar ya, 3 juta rumah. Makan bergizi gratis. Iya itu di luar lah kalau makan bergizi gratis. Soal investasi tuh kayak ini sebenarnya adalah pertaruhan besar. Sebenarnya sebagai 2 sisi mata uang. Kalau misalnya ini nggak dikelola dengan baik, dia akan berakhir dengan sangat buruk. Iya, Tapi betul. kalau misalnya dia dikelola dengan baik, kita bisa punya eskalasi yang cukup tinggi gitu di ekonomi kita. Cuma dia nggak ada pilihan di tengah-tengah sebenarnya ya Mbak Sandra ya. Iya, Kayak ada. dia nggak akan bisa Harus. jalannya cuma gitu-gitu doang Iya, gitu ketika iya, ngambil iya. keputusan Iya, iya, ini. iya. Jadi pertaruhannya besar sekali dan itu rasa-rasanya sepertinya investor merespons dengan pesimis gitu ya langkahnya Pak Prabowo berarti ya. Betul. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang udah ada tuh rupiah kita juga semakin melemah kan. Iya. Gitu, rupiah kita melemah, ISG kita juga makin melemah. Itu balik lagi karena mereka khawatir akan kebijakan-kebijakan fiskal dari Pak Prabowo ini works atau enggak sih. Jadi mereka masih lihat kayak gitu. Tapi kalau secara proporsional yang mana lebih banyak tekanannya untuk IHSG? Apakah dari dalam atau luar negeri? sebenarnya dari luar. Pertama udah pasti
bukan fix ya, udah pasti makro karena kan secara global semua negara tuh lagi ada pelemahan ekonomi ya. Gitu Amerika iya, China iya, udah gitu belum ada lagi penurunan suku Bangladesh bunga. iya, iya. Bangladesh iya, Oh, benar kan. Iya dong. India gimana India? Aku belum update sih. Dia nggak tahu deh. India belum Dia ya. belum tahu. Nggak, ya, belum tahu ya. Vietnam oke ya kalau dia ya. Nah, dengan adanya pelemahan secara makro itu terdampak juga Indonesia juga iya melemah. Terbukti kemarin nggak adanya inflasi kita malah mengalami deflasi gimana tuh? Inflasi mengalami Kita mengalami deflasi pada bulan Februari bulan kemarin. lalu. Iya, betul. Itu kan terlihat bahwa konsumsi untuk masyarakat menengah ke bawah tuh menurun, nggak ada keinginan untuk belanja karena Menahan mereka belanja. nahan duit kayak gitu. Itu kan maksudnya jadi ini ya, suatu tindak signal Iya, kayak gitu. Sinyal krisis. Serem banget, agak serem ya. Signal krisis. Deg-degan Tapi loh kan dengarnya. biasanya kalau ciri-ciri krisis itu adalah cash is king biasanya kan. Iya. Sehingga bisa jadi ini juga banyak investor yang ngejual sahamnya buat mengkonversinya ke cash gitu. Bisa kan, Mbak? Bisa. jadi ke situ Bisa kan. jadi, Jadi kayak orang mengamankan cash dulu di situasi yang memang sedang tidak baik-baik saja Iya. ini. That's why kalian kalau masih pada boros, Termasuk pikir-pikir lagi deh. Ini lebih ke memperingati diri sendiri juga sih. Iya, jangan ya. Stop impulsif ya. Tapi kalau untuk saham, there's still a possibility. Iya. Bahkan even Ada in the aja. darkest hour, selama negara ini belum bubar ya. Jadi Jangan dong. ini Jangan sampai dong Bang. masih Boleh sangat nggak, punya Mbak? banyak peluang ya justru Mbak Sandra ya. Iya, kayak contohnya hari ini yang market merah, coba kita lihat ya sektor yang hijau apakah ada? Wow, ada. Ada, apa Oh, itu? ada. Teknologi. Wow, Still teknologi. teknologi. Dari kemarin gak sih teknologi ini kan? Dari Sekarang minggu lalu tuh bahkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mereka backdoor listing. Apa gitu. tuh Mbak Jadi Sandra backdoor backdoor itu listing? Ada satu perusahaan yang udah listing di bursa, udah IPO, terus kemudian ada investor mereka nggak mau IPO dari nol. Prosesnya Jadi karena masih ngambil. lama, jadi ngambil yang udah ada. Saham yang udah Terus eksis. mereka mau jual, ya udah mereka beli terus ganti pengendali, ganti bisnis kayak gitu. Dan sekarang Di nih Tekno termasuk banyak tuh yang kayak Tekno gitu. banyak Oke, gitu. oke. salah Dan itu satunya. jadi inceran para investor ya. Iya, Karena biasanya gorengan nggak kayak gitu. tergantung siapa pengendali di belakangnya. gitu. Oh, semua itu Gitu. tergantung. Kalau yang sekarang ya. banyak nggak gorengan? Sekarang enggak sih, agak-agak ini oke ya, kayak Agak-agak oke ya. gue ngomong apa Takut. sih? Ada saham ngomong. Nine yang tinggi ya, Nine kayak Men teknologi. Terus kemudian WiFi udah pasti juga, WiFi teknologi ya, tapi dia minus hari ini. DCII yang punyanya siapa tuh? Konglomerasi yang bapak rambut itu, aku lupa lagi namanya. Iya Bapak rambut Ini. putih. Pokoknya Itu. orang kaya lah ya. Iya, iyalah udah jelas. Ya kalau orang biasa-biasa aja nggak bisa Pak. Iya, iya, Belum iya. bisa, bukan nggak bisa. Dia mau berkembang lagi nih ke teknologi AI. Tadi kan penyimpanan Oh, data oke. kan. Terus dia mau stock split kalau DCII. Karena harganya tuh sekarang kita kalau retail kayaknya nggak sanggup deh. Harganya Berapa? 166.000. Serius satu lembar? Satu lembar saham. Serius? 186.925 Itu kayak rupiah. termahal ya. Iya. Apa sahamnya? DCII. DCII. Wow, saya pernah punya saham ini. Pernah. Di harga berapa? Wow, udah jual, nyesel dong. Nyesel. Harga puluhan ribu kan pasti. Iya, iya. Wah, It's a long, kamu long time salah ago. kalau gitu. Aduh, iya ini udah 186.000 satu kan? lembar cuy. Iya. Bandingin dengan harga men tadi yang berapa? cuma 29. 29, Tapi ya. guys, Tapi men hati-hati ya, juga salah men. satu pantauan sih ya. Iya, Men itu naik gini karena dia berubah pengendalinya. Iya. Jadi Salah satu Vertika backdoor ya. listing nih ya. Iya, salah satu itu. Cuman hati-hati karena Men itu ternyata aku cek lagi ya biar nggak salah ngomong ntar gue Oke, oke. di demo. Boleh dong. Iya, harus dicek. Kepemilikan sahamnya itu ternyata masyarakat 90%. Banyak banget. Jadi hati-hati. Terlalu risky ya. Iya, kayak risky. Ya, jadi hati-hati ya. Ya, Kalau udah daripada- cuan ya udah keluar aja. Gitu. Kecuali pengendalinya ada action nih, misalnya mau review. Benar, tiba-tiba ada Sandra gitu yang Wih. jadi Wih. Terus nggak kemana-mana juga. konglomerat dari mana nih? Iya, beli Satu ya. satu lot. Kan influencer soalnya. Oh iya benar. Iya, jangan TikTokers, salah, cuy. influencer soalnya. Jadi udah nggak Bener. udah nggak barcode lagi ya. Udah gak Follow berkat lagi bener. Follow. Oh, dia persona. Follow. Jangan kaget nanti pas FYP, pas live, kelihatannya muka Mbak Sandra nih.
Karena beliau kayak akan sering kenal muncul gitu ya. nanti, ya. Jadinya tiba-tiba tuh. Aku pakai topeng deh. Wah, Oh, jadi kayak lain ya programnya ya. Programnya. jadi kayak jadi kayak inget film apa gitu. Iya, jangan ya. Ya udah. Oke, Apa oke. adanya aja ya. Jadi masih ada saham yang berhasil hijau Masih. di tengah pelemahan yang cukup Betul. dalam hari ini. Betul. Kalau yang paling dalam turunnya saham sektor apa? Sudah pasti, coba kita lihat dulu. Basic industry itu yang saham-saham tambang emas, Oke. kayak gitu ya, emas ya terutama nih. Mm-mm. Terus non cyclical. Non cyclical itu kayak saham-saham retail, Indofood, Unilever, ICBP. Oke. Padahal ini Dior. mau lebaran Mau nih. lebaran nih ya. Atau udah pada ngejual justru orang karena Iya, buat biasanya begitu ya. karena bentar lagi mau mudik kan ini. Iya, siap-siap kan THR dibayar kapan? Minggu depan ya? Minggu ini udah pada Oh, minggu ini. bayar-bayar. Iya. Biasanya Akhir pekan ini harusnya sih udah pada ada yang bayar. Iya, bisa jadi. Ini. Oh, Udah Iya, mulai udah pada ya. jual orang Udah ya. pada jual. Iya, iya, udah memasuki minggu kedua soalnya kan ini. Betul, Iya, ini betul. adalah Minggu minggu kedua, pencairan minggu kedua. THR sebenarnya. Jadi buat teman-teman, apa nih sarannya Mbak Sandra buat teman-teman yang udah THR cair dari Mau Mbak Sandra? investasi. Kalau buat investasi apa sarannya? Oke, kalau untuk memula mungkin aku saranin kalau BUMN kan lagi bergejolak ya sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, oke di saham-saham big banks ini, tapi agak long term gitu ya. Nggak bisa Oke. yang untuk ngarapin setahun udah profit gitu nggak. Iya. Apalagi kondisinya makronya begini. Mungkin supaya yang nggak tersengat lagi kondisi makro yang lebih ke fokus BUMN. Kalau perbankan BCA. Oke. Kayak gitu Oke. boleh dilihat. Terus kalau retail itu mungkin bisa di Indofood, Emior gitu. Sama satu lagi yang big, besarnya Astra, ASII gitu. Itu boleh dicicil. Dicicil ya Yang guys. investasi Dicicil. ya. Jangan baik, semua baik, uang baik. THR-nya buat investasi. Jangan Jangan, gedubrak jangan. gitu kan. Jangan. Turun marahin. Benar, Marahin kita, jangan ya dong. kan? Semua risiko ini ditanggung sama masing-masing investor alias disclaimer-nya kita tidak tanggung jawab terhadap pilihan dari teman-teman semua. Itu cuma Iya. jadi pertimbangan aja. Masih harus tetap riset dan juga Iya, betul. pertimbangan dari teman-teman sendiri gitu ya. Jangan betul. mau siapapun, mau Mbak Sandra yang ngomong, mau Iya, influencer terkenal sekalipun, Betul, betul. semua Nggak nasibnya ada di benar-benar tangan kalian diserap sendiri. gitu ya, Benar. jangan. Betul. Jangan sampai FOMO belaka. Betul. Dan jangan sampai pakai uang panas. Iya. Kalaupun THR-nya ada tapi masih ada kebutuhan lain, cukupkan dulu untuk kebutuhan lain itu ya. Iya, betul. Setuju, Harus setuju. uang dingin yang benar Benar. bisa ya udah anggap uang Benar. lupa 10 Iya, tahun iya. lagi baru diambil gitu. Pantengin dah tuh duit sampai kapan Iya, kayak didingin. kita. Nah kalau udah dingin dah ambil dah, Iya. dah masukin ke saham gitu ya Kayak Mbak. kita beli emas, itu kan orang tua kita dulu sering beli emas. Iya, beli benar, tanah. benar. Itu kan buat didiemin aja gitu kan. Dijual ketika anaknya kuliah. Oh iya, gitu kan, benar-benar. baru berasa. Kalau sekarang agak sulit ya. Bisa. Beli saham BCA misalnya. Anak lo misalnya masih umur 3 tahun. Nah sampai dia itu saham BCA lo investasikan, beli untuk dijual lagi nanti ketika dia udah kuliah misalnya. Jadi kira-kira masih ada waktu sekitar 15 tahun lagi misalnya untuk sampai dia pakai duit itu. Oh iya. Bisa. Jadi orang jangka panjang Oke, selama oke. negara ini belum bubar. Iya, iya. Which is amit-amit. Amit-amit Jangan insya Allah dong, enggak jangan, ya. enggak Insya ya, Allah enggak kita ya. masih akan berdiri kuat. Kan kita mau kerja sama Amin. Vietnam. Iya. Wah. Wow, apa Loh tuh? itu kan? Apa Iya, tuh? Kerja kemana sama gitu, kanan. bener. Oh iya, Termasuk pangan. salah Salah satunya. Kaget gue Jadi lebih tiba-tiba kuat. kerja sama apa nih sama Vietnam. Loh, benar loh tapi. Iya benar, baru datang mereka ke sini. Oh mungkin satu ya. lagi yang bisa dipantau ya, emiten-emiten batu bara. Karena kemarin ada berita yang ada revisi aturan royalti. Jadi kan pemerintah Itu sentimen bagus. sentimen bagus. Oke. Tapi udah naik sih kemarin harganya banyak kan. Oh. ADI naik tiba-tiba. Iya. Ada ADMR gitu. Tapi boleh dipantau. Karena ini sentimennya positif Baik, gitu. siap. Ya. Besok gimana Mbak Sandra? Oh besok. Ya lupa ya. ISG kita sepertinya masih akan melemah dulu ya. Sepertinya masih akan melemah. Kalau nggak ada volume dunia. yang bisa atau sentimen yang bikin dia naik, dia akan melemah dulu terbatas. Oke. Gitu. Oke, Tapi kalau oke, dia oke. bisa bergerak di atas 6.560, itu mungkin dia akan naik Baik. gitu. Ini level psikologis lagi nih, turun lagi di 6.400. Iya, makanya ini ya. sebenarnya kita di ombang-ambing ya. Sebentar naik, sebentar turun. Ya Sebentar begitulah naik, pasar sebentar modal ya. Iya. Sama kayak dia tuh yang selalu mengombang-ambingkan hatimu. Iya, Mas Boy. Wadaw, iya Mas Bos, Wadidaw. siap. Respect Bang. Respect banget. Makasih Mbak Sandra. Terima kasih Mas Boy. Ngobrol-ngobrolnya. Makasih, Hari ini saya jadi Mas Boy ya, bukan jadi Yoi. Justin. Nyanyi dulu dong Mas Iya dong, Bos. Mas Boy nyanyi dong.
Mas Boy itu nggak bisa nyanyi, Mas Boy bisanya acting. Coba acting. Ini dari tadi Mas saya Boy acting. 2025. Mas Boy 2025 bisa semuanya. betul. Pick up line dong Mas Boy. Iya dong. Pick up line ke Mbak Ubur-ubur Sandra. ikan lele. Cakep. Cakep. Yuk kita break Le. Ya. Abis ini kita ketemu sama orang yang akan ngasih tahu kita informasi soal drama Hasto. Oh iya, Wow. kemarin kan Seru, kita seru, udah seru. ngomongin sekarang lagi ya. Tapi Betul. dari segi apa namanya? Coba dibantuin dong. Apa? Kemarin kan dari hukum, sekarang Betul. dari politiknya. Oh iya benar. Iya, Seperti dari apa kacamata yang langkah- berbeda. Betul, gitu. betul. Dari kemarin kita sama Dani tuh ngobrolin soal bagaimana posisi hukumnya Hasto Iya, ya. betul. Sekarang kita lihat dari kacamata politiknya. Betul. Nanti akan ada teman-teman kembali dari Detik News yang akan Wow. ada di sini. Anyway, Betul. sekali lagi terima kasih banyak. Ini Mbak Sandra iyahnya serius banget. Gimana emang tadi iyahnya? Ah, Ya, boleh Ya, yang diulang bagian nggak? apa ya? Boleh diulang nggak ya? ubur-ubur ikan lele tadi. Oh, Ubur-ubur ikan. ubur-ubur ikan Soalnya lele. pick up line kirain bakalan dar-der Iya, dong kan. kayak Ternyata kayak bakal ya. wow gitu. Coba kurang. Nyanyi dong Mas Bang Boy, kurang Bang. Belajar lagi ya nanti Kak. Hasto tuh itu ya nama penyanyi kan? Oh, Siapa? Pasto. Waktu telah tiba, aku kan tinggalkan kamu untuk sementara. Makanya kita Ya nggak kompak. Iya. Aku akan pergi untuk sementara. Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Selamanya. Masih di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Yes. Kali ini kita akan ngobrol soal politik Detikers. Seperti janji kita tadi, kalau sebelumnya atau hari Senin kemarin, itu udah Ya. ngomongin soal dari kacamata hukum bagaimana proses Betul. persidangan Hasto Kristianto. Nah sekarang kita dari kacamata politik. Emang Detik Sore tuh nggak lengkap kalau ngomongin politik. Betul. Dan nggak ada Detik News. Iya. That's why ada kembali program Detik News di sini. Ada Indah Mutiara kami. Selamat sore. Selamat sore. There you go. Ini dress code-nya emang disesuaikan ya? Benar. Oh, gitu. Tadinya tuh mau Merah-merah pakai gitu. ini tuh jadi Michael Jackson thriller gitu kan. gitu. Tapi kalau pasti pakai Pasti pakai, coba kasih lihat dong. Sama Detikers di rumah juga kasih lihat pasti pakai gimana? Kayak coba nih. makanya ganti. Oh gitu. Jadi Itu agak artinya mungkin harus diet sulit, ya. agak sulit bergerak gitu ya. Agak sulit ya bergeraknya. Oke, ini kan kita mau ngebahas tentang ini pergerakan PDIP nih usai peradilan Hasto gugur nih ya kan Kak. Nah kalau misalkan melihat hasil gugurnya peradilan status tersangka Hasto kemarin, reaksinya PDIP tuh saat ini gimana? Reaksinya PDIP tentunya ini ya apa namanya Sudah ada yang bereaksi tapi. iya pastinya nggak happy ya karena mereka di kubunya Hasto gitu kan. Ya, betul. Karena mungkin kalau masih mengingat ya omongan Dani kemarin merujuk gitu ceritanya. Back to back ya. Mengulang gitu ya. Ya pasti ada tentang bagaimana ini kan pra peradilan kemudian sudah mau sidang gitu kan. Jadinya dengan pra peradilan ini gugur akan berlanjut ke persidangan yang sebenarnya gitu. Ya si PDIP-nya sempat ada beberapa tudingan-tudingan lah ini apa namanya sengaja dipercepat lah dan segala macam yang kemudian sudah dijawab oleh KPK-nya gitu kan. Dan kemudian memang obrolannya ya jadi sudah beralih gitu sekarang pra peradilan ini udah gugur ya akan bersiap selanjutnya menuju bagaimana nanti persidangannya. Ya, main course kalau kata Dani kemarin Iya, tuh kemarin. Jumat minggu ini ya Ti ya? Ya hari Jumat minggu ini. Jadi ada sidang pra peradilan yang kedua sama yang sidang di Sidang benerannya. Sidang benerannya. Main course-nya. Apa sih istilahnya Ti? Kalau sidang itu sedang beneran emang nyebutnya? Ya sidang aja. Sidang aja. Sidang aja nggak ada belakangnya. Nggak nih. ada. Oke, sidang benerannya. Nah, kan kalau kemarin kata Dani tuh biar nanti di persidangan beneran itu bisa dikeluarin semuanya gitu bukti-bukti atau sanggahan-sanggahannya itu kayak apa. Kalau dari PDIP apa yang senjata yang akan disampaikan nanti di
Kalau dari kemarin kalau pernyataan terbarunya adalah soal ada tambahan pengacara gitu kan. Akan ada tambahan pengacara yang akan membela Hasto yang rencananya tuh diperkenalkannya atau diumumkannya tuh besok. Oke. Gitu. Jadi besok bakal PDIP akan konferensi pers memperkenalkan tambahan kekuatan barunya ini gitu. Dan kita lihat aja siapa nanti yang diperkenalkan. Siap. Oke, kira-kira ada perkiraan nggak nih? Siapa kira-kira yang akan menjadi pengacara barunya? Nah, ditunggu aja besok berarti ya. Kalau nggak nanti yang tahu Dani juga. Dani kan ntar screening lagi berarti. Ya saat ini kita sudah terhubung dengan Dani. Udah. Enggak ya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngomong dari sisi politik soal karena mau nggak mau Hasto sendiri kan mewakili wajah PDIP gitu ya. Seberapa penting persidangan ini untuk bisa menyelamatkan wajah PDIP, Ti? Mungkin kalau misalkan kalau misalkan menarik ini sesuai temanya gitu ya, soal pergerakan PDIP-nya, mungkin sebenarnya yang mau ditarik adalah ketika setelah dengan persidangan ini perbincangannya kemudian ke PDIP adalah mengenai posisi Mas Hasto gitu. Iya. Ini kalau ngomongin soal persidangan, ntar nariknya Dani nih, gitu kan. Iya, gitu. betul. Ini karena nariknya saya nih, gitu ya. Adalah kalau dengan judulnya membaca pergerakan ini adalah bagaimana terkait di PDIP-nya setelah Hasto kemudian tersangka ditahan dan akan memasuki persidangan gitu. Sejak kemarin memang perbincangan yang ramai dibahas adalah terkait memang posisinya Hasto sebagai sekjen gitu, karena sampai saat ini masih ya? Saat ini masih sejak Hasto ditahan kan sempat muncul apakah akan ditunjuk gitu kan sekjen baru gitu, tapi saat itu PDIP gitu kan atau dari Bu Mega sendiri yang kemudian disampaikan oleh PDIP adalah Bu Mega tidak menunjuk sekjen baru gitu saat itu, tidak menunjuk sekjen baru dan semua komando ada di Bu Mega gitu. Makanya kemudian kalau kita flashback kemarin ke yang terkait retret dan kemudian itu adalah arahan Bu Mega atau ada surat yang ditandatangan oleh Bu Mega langsung gitu. Jadi waktu itu tidak ada penunjukan sekjen baru gitu kan, dan semua komandonya di Bu Mega gitu. Yang sampai kemudian bergulir juga, mas sekarang kan memang udah Mas Hasto ditahan gitu kan. Bergulir sampai perbincangan terkait nanti tuh bakal ada Kongres PDIP gitu. Sebenarnya udah ada obrolan soal Kongres PDIP, jadwalnya tuh udah dari kemarin-kemarin, udah lama gitu. Katanya akan ada Kongres PDIP bulan April. Kemudian muncul apakah gimana nasib Kongres PDIP, apa mau dipercepat, apa tetap jadi atau enggak gitu, dengan dinamika yang ada yaitu dari Hasto tersangka dan ditahan gitu. Nah kemudian sempat ditanya juga ke beberapa elit PDIP apakah akan dipercepat gitu kan, beberapa bilang ya ini tergantung keputusan dari Bu Mega atau belum ada info soal misalkan apakah akan dipercepat atau enggak gitu. Sampai pernyataan terbaru adalah datang dari Mbak Puan gitu. Mbak Puan sendiri saat ditanya gimana nih Kongres PDIP gitu, jawaban terbarunya adalah sekarang puasa dulu nih gitu. Puasa dulu baru nanti ngomongin Kongres gitu. Bisa aja Mbak Puan makanya kan yang seakan-akan menjadi kode bahwa kayaknya belum sebelum Lebaran nggak ada Kongres nih kayaknya, berarti kira-kira gitu. Berarti April ya. Nah kira-kira berarti mungkin gitu nih kodenya, berarti sebelum Lebaran nggak ada Kongres nih gitu. Memang sebelumnya pernah disebut jadwalnya April gitu, tapi sebelum Kongres itu Mbak Puan juga di doorstopnya bilang kita kan ada rapat nih, harusnya DPP tuh ada rapat dulu sebelum menentukan Kongres gitu. Nah rapatnya kemudian setelah Lebaran. Nah dari situ tuh baru kelihatan apakah Kongres jadwalnya tetap atau dimajuin atau dimundurin gitu kan. Itu baru ada kejelasan lah kira-kira. Kongres ini apa aja agendanya nanti? Jadi memang biasanya setiap parpol itu punya forum tertingginya gitu ya. Biasa ada yang pakai Kongres, ada yang misalkan Munas gitu, ada yang Rapimnas, beda-beda biasanya.
Nah, biasanya tuh forum tertinggi adalah seharusnya juga untuk menentukan memilih ketum baru atau menentukan kepengurusan atau sikap-sikap penting dari parpol itu gitu ya. Misalnya sikapnya kalau beberapa parpolnya misalkan apakah ikut pemerintah ataupun berlawanan dengan pemerintah, apakah kalau dulu yang masuk pemerintahan atau enggak gitu. Biasanya itu keputusan-keputusan itu dibuat di forum tertinggi gitu. Nah, termasuk kalau di Kongres PDIP ini, kongres-kongres sebelumnya kalau di PDIP juga gitu sebenarnya agendanya biasanya adalah memilih ketum gitu. Yang memang sebelumnya selalu ketumnya kembali Bu Mega lagi gitu. Nah, jadi misalkan tuh Bu Mega lagi baru kepengurusannya siapa gitu kan. Nah, dengan ada kondisi dari Hasto tersangka dan ditahan yang menjadi perbincangan hangat menjelang kongres ini adalah jadi siapa sekjennya gitu. Iya betul-betul. Gitu. Cuman kan sampai saat ini belum ada nih nama untuk kira-kira jadi penggantinya siapa. Berarti sespesial itukah Hasto untuk PDIP? Ya, memang selama ini juga memang Hasto memegang memang peranan yang besar gitu di PD Sekjen. Biasanya memang Sekjen Parpol juga punya peranan gitu ya. Nah, biasanya struktur tiap-tiap parpol kan beda. Ada misalkan parpol yang punya ketum lalu punya waketum gitu ya, punya wakil lalu ada sekjen gitu. Atau nah tapi di PDIP itu memang selama ini tidak ada nih struktur waketum, wakil ketua umum tuh nggak ada gitu. Memang dari ketum dan sekjen gitu. Nah, dan selain itu juga Hasto juga dikenal memang dekat juga dengan Bu Mega gitu kan. Jadi memang cukup krusial gitu. Sehingga yang menjadi perbincangan menjelang Kongres PDIP ini adalah siapa gitu. Siapa sekjen yang untuk menggantikan Hasto gitu. Katakanlah misalnya PDIP masih kekeh gitu ya, sekjen tuh baru akan diumumkan nanti pas kongres. Kongresnya nanti habis puasa alias April. Sementara persidangan dan Hasto juga saat ini kan udah jadi terdakwa ya setelah kemarin pra-peradilannya gugur. Berarti PDIP masih pede kah maksudnya dengan Hasto masih bisa apa ya istilahnya ya? Kenapa mereka masih pede gitu untuk bisa tetap memegang Hasto menjadi sekjen, nggak buru-buru mencari pengganti gitu, Ti? Karena memang mencari penggantinya ini memang nggak mudah juga gitu. Karena kan si PDIP ini gitu ya dan Bu Mega ini juga pasti tentu punya pertimbangannya banyak gitu ya untuk menentukan sosok sekjennya ini yang memegang banyak peranan lah di parpol gitu. Selain itu kita juga tahu kan misalnya dalam satu parpol pasti memang banyak tokoh-tokoh yang misalkan tokoh-tokoh yang menonjol, tokoh juga yang dekat dengan ketumnya gitu. Atau nah itu tuh siapa gitu yang nantinya akan dipilih gitu kan. Atau cukup representatif atau misalkan cukup bisa diterima semua di semua elemen di partai itu gitu. Jadi pertimbangannya mungkin cukup banyak dan salah satu pertimbangannya juga mempertimbangkan ya dinamika politik negara ini kan sangat cepat gitu ya. Nah, jadi mungkin mempertimbangkan lihat itu dulu nih kita mau milih sekarang nanti ini gimana nah mungkin itu ya jadi nunggu sekalian entah habis lebaran entah nanti kongresnya ini gimana gitu. Sekjen itu tugasnya apa aja sih di partai? Sebenarnya macam-macam ya tergantung juga sih partainya kan masing-masing partai bisa bikin ADART sendiri ya aturannya sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada saklek satu. Sekjen tuh gini-gini gitu ya. Diatur semua sama gitu ya nggak juga gitu. Bisa juga beda-beda gitu tiap parpol. It depends on ADART dari masing-masing parpol. Ya gitu. Ada yang misalkan memang kalau kita melihat ke belakang misalnya perannya Hasto sebagai sekjen PDIP kan cukup dominan gitu ya. Misalkan tentu saja kemana Bu Mega ada sekjen mendampingi gitu kan, mendampingi. Kemudian ketika ada sikap-sikap parpol, sikap-sikap partai itu sendiri, sekjen juga menyampaikan sikap itu gitu. Termasuk juga misalkan ya di berbagai parpol misalnya menerima ketemu berbagai pihak gitu. Jadi termasuk misalkan urusan yang persuratan gitu kan, pengaturan itu gitu sekjen kan segala macam itu sekjen juga. Namanya juga sekretaris. Iya benar. Tapi kayak seberapa ngaruh nih status hukumnya Hasto saat ini buat organisasi partai? Nah ya tentu saja itu juga berefek gitu lah ya. Misalkan ya tadi kan udah bilang perannya sekjen besar nih. Sekarang sekjennya ditahan gitu kan. Gitu. Nah jadi tentu saja mungkin di dalam PDIP pun juga ada beberapa tugas yang
entah harus diwakilkan, entah harus ya kemudian tertunda gitu dan memang mungkin PDIP pun juga ya tadi masih mempertimbangkan berbagai hal juga lah sebelum menunjuk sekjen penggantinya gitu sampai nanti Kongres April atau entah waktu yang disepakati. Tapi ada aturannya nggak sih Ti? Kayak kalau misalnya dia punya posisi gitu di sebuah partai, tapi nggak boleh secara aturan nggak boleh misalnya secara cacat hukum gitu misalnya, karena udah jadi terdakwa gitu misalnya. Ada aturannya nggak sih? Sebenarnya kayak kalau secara aturan sih kayak nggak ada ya secara aturan legal formal. Tapi ya pada prakteknya aja kan ya susah juga kayak gitu sekarang kan. Etika aja gitu ya. Dan secara fungsi kepartaiannya itu pun juga jadinya kurang bisa maksimal lo nggak ada gitu kan. Ketika tidak ditunjuk yang baru. Atau ada permintaan mungkin Pak Hasto mundur dulu aja gitu-gitu nggak ada? Sejauh ini mungkin karena ya PDIP kan adalah salah satu parpol yang juga mungkin tersentral ke Bu Mega kan ya. Jadi ketika Bu Mega memutuskan ya kemarin sudah pernah menyatakan ya sampai sekarang tidak akan menunjuk sekjen baru dulu ya semua ikut gitu. Baik, berarti sikap PDIP masih hold on ya. Ya. Ya, bertahan lah. Ini karena memang sidang kan cukup mepet ya, nggak tahu sih abis nanti yang Jumat ini akan kapan lagi sidangnya. Biasanya tuh kalau sidang tuh biasanya sih seminggu sekali ya biasanya sekali ya? Kecuali kadang ada kondisi-kondisi lain yang kemudian bisa jadi seminggu 2 kali gitu kan, atau tergantung availability hakimnya juga gitu kan. Misalnya hakimnya ternyata pertimbangan-pertimbangan wah hakimnya lagi ada yang ini harus diganti ya. Jadi bisa pas minggu ini nggak ada sidangnya atau gimana. Biasanya sih seminggu sekali gitu. Nama-nama juga tapi nggak ada ya sampai sekarang kayak gosip-gosip yang beredar gitu. Siapa sekjen yang ganti gitu ya. Ada nama yang beredar gitu misalnya. Nah memang ya kalau dari misalkan kalau yang tersebut secara terbuka gitu ya, kalau dari kader-kader kayak mungkin juga mereka nggak berani langsung nyebut lah karena biasanya ya kembali lagi kesentralan tokoh Bu Mega ini ya, jadi semua menghormati keputusan Bu Mega gitu. Jadi memang secara terbuka tuh tidak pernah ada nama yang muncul langsung gitu kan. Nah apalagi maksudnya kejelasan kongresnya aja belum tahu nih gitu. Betul. Kan. Udah ngomongin mungkin nanti kalau udah deket-deket kira-kira misalnya ada tanggal kongres resminya gitu, mungkin lebih kencang lagi lah gitu ya, desas-desus namanya atau mungkin ada yang cukup berani mengeluarkan bursa nama gitu. Tapi kalau masih Pak Hasto nih sekjennya berarti walaupun status beliau sebagai terdakwa masih tetap bisa aktif gitu berarti di ini ya di partai begitu ya. Nah nggak tahu juga gimana selama ini kan misalkan ya tentu aja kalau misalkan mau berkorespondensi ya misalnya ada biasanya kan tim hukum yang ngebesuk apakah itu ada saling bertukar arahan atau bagaimana kita nggak tahu juga gitu ya, itu tergantung dari tim hukumnya gitu. Tapi ya memang ya kalau kembali lagi tadi misalkan secara aturan secara apa ya tidak ada hal khusus yang mengatur gitu, nggak boleh gitu ya, itu kembali pada parpol masing-masing aja gimana. Oke, jadi kebijakan masing-masing bener-bener kebijakan masing-masing ya. I see. Jadi masih agak lama nih guys kita nunggunya siapa sebenarnya pengganti Pak Hasto ya. Tapi keputusan untuk mengganti itu masih sangat terbuka untuk nggak jadi atau mestinya sih diganti gitu. Gimana Ti? Karena ya memang karena akan ada kongres itu kan. Jadi memang kongres itu salah satu agendanya biasanya adalah menyusun kepengurusan itu juga gitu. Bisa jadi ini karena sekjennya, karena Hasto ditahan menjadi menarik gitu kan posisi sekjennya. Tapi bisa juga misalkan di kepengurusan yang lain apakah ada perubahan, apakah ada ditambah dikurangi. Nah kita nggak tahu juga gitu kan. Atau misalkan hasil kongres yang lain gitu kan. Misalkan soal sikap PDIP atau yang lainnya itu pun bisa juga terjadi gitu. Tapi yang pasti nama pengganti itu hanya akan diumumkan ketika kongres. Untuk saat sejauh ini begitu, karena kan di awal Bu Mega sudah menyatakan untuk saat ini tidak menunjuk pengganti sekjen gitu, sampai PLT atau apapun nggak ada gitu. Cuman waktu itu baru adalah menunjuk juru bicara gitu, karena kan biasanya banyak pernyataan resmi yang disampaikan oleh Hasto sebagai sekjen gitu kan. Nah karena sekarang sudah ditahan, ada beberapa sosok yang ditunjuk sebagai juru bicara.
Baiklah, kita nantikan sampai ke April. Pokoknya kita beribadah aja dulu yang khusyuk sama bulan puasa ini ya. Karena kan Untuk bulan ini puasa dulu. Benar, ya kan ada bukuan. puasa dulu ya, tenang. Gitu kan. Jadi kita dengarkan lah ya. Kita pantengin juga, termasuk jalannya persidangan juga sambil dinikmati juga nanti seperti apa drama-drama yang terjadi. Dipantau aja guys. Tentunya di Detik News juga pantaunya ya. Wah, Terima kasih untuk Tiara yang sudah hadir kembali. Jadi nanti kita ada sesi khusus bagaimana mencari sosok sekjen baru di sebuah parpol. Sayembara. Kalau kemarin hukum, hari ini politik, besok apa kira-kira? Dari segi mana? Dari segi ekonomi? Oh iya, finance bisa ya? Bisa. Nanti kita lihat ya. Adalah angka-angka yang bisa kita telusuri nanti ya. Ada aja pokoknya. Anyway, Detikers, habis ini kita seru banget loh pembahasannya. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang voice over. Seru akan banget. kita hadirkan seorang pakar di sini yang sudah lama sekali hadir menjadi seorang voice over expert gitu ya. Beliau banyak banget iklannya. Banyak banget, iya. Salah satunya gue talentnya, dia voice overnya. Oh iya? Merek mobil. Waduh. Wih, kita akan mendengarkan suara-suara merdu itu ya. Saat lagi Detikers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya. Ngomongnya gak boleh cempreng kayak gitu. Oh iya, bener-bener. Depan kita ini ada ahlinya Harus soalnya. bulet ya. Benar. Pakai suara perut. Pakai suara perut. Kita ulang ya. Coba ulang lagi ya. Oke, baik Detikers, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Udah bener gak tuh ya? Kita tanya kali ya. Takut salah lagi. Takut salah. Kita tanya deh sama yang expertnya di bidangnya. Cus, langsung sambut. Please welcome Johnny White, Johnny voice White. over expert di sini tulisannya. Voice over expert. Tadi udah bagus nggak kira-kira? Udah bagus. Buat segmentasinya, buat energinya yang masih muda-muda begini. Masa harus sih? begitu justru. Oh, harus gitu ya. Harus begitu. Coba dong opening. Coba. Tadi Om Johnny bilang nggak cuma hore-hore gitu. Gaya sendiri aja. Gayanya Om Johnny aja ya. Oke, jadi kita yang Detik Selamat Sore. datang di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Coba. Selamat datang di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. There you go. Sore tenang ya. Asli. Ini buat sleep call enak. Iya kan kalau sekarang sleep call. Suaranya. Sleep call tuh dia di bawah lagi, bariton lagi dia suaranya. Coba agak yang versi sleep lebih call. Nggak cuma hore-hore. Selamat tidur. Selamat tidur. beneran tidur sih orang jadinya. Bener-bener tidur sih. Anyway, Aduh. kita terhormat sekali Om Johnny ada di Detik Sore nih. Terima kasih. Biasa Kita loh. hari ini akan ngomongin soal seni voice over. Jadi ini masuk dalam salah satu spektrum seni ya, voice over. Oh iya, jelas. Makanya saya juga jual diri kan sebagai voice artist. Seniman suara. seniman Bukan suara. kayak artis ibu kota ya. Voice artist beneran seniman suara. Jadi apapun yang butuh suara kita coba sikat. Karena masuknya industri kreatif. Industri kreatif, betul. Iya. Benar. Please enlighten us di mana mungkin untuk nge-remind lagi juga Detikers yang muda-mudi nih, Gen Alpha, Gen Z. When did you start sebagai voice artist, Om Johnny? 2001, karena tahun 99 kita kan mulai siaran kan ya. Oke. Nah kalau penyiar Berawal itu kan dari radio benar, announcer. radio announcer. Kan kalau siaran ya Pocit tahu lah ya, side jobnya atau efek sampingannya kan MC dan juga VO gitu, VO ya. gitu kan. Dan kita sebagai radio announcer udah otomatis terlatih untuk bicara berjam-jam dengan power level di atas suara ngobrol kita. Ya, makanya kita tidak susah begitu dihadapi dengan skrip yang pendek atau panjang, powernya udah dapat. Nah itu mungkin ya kalau yang adik-adik yang baru belajar ya powernya justru yang harus diutamakan, karena banyak yang di sosmed yang ngajar-ngajar VO mereka justru lupa artikulasi harus bagus, intonasi itu udah rata-rata anak-anak udah jago lah. Define power, Om John. Power adalah gimana lu ngeluarin suara tapi nggak teriak. Pakai teknik berarti. Berarti iya ada tekniknya. Kayak Detik Sore, bukan Detik Sore. Itu nggak kepake ya kan. Tuh lo tadi gitu cuy. Gue emang salah mulu di sini. Tapi when it comes to keunikan itu bisa
dilangkaui kan? Maksudnya kayak apakah masih tetap harus teknik gitu misalnya? Oh bisa, karena basically di dunia voice over ya, khususnya misalnya iklan ya atau apapun. The client tidak mencari suara yang bagus. Mereka nyari suara yang cocok buat campaign-nya, buat brand-nya gitu. Ya kan, jadi kalau misalnya gue butuh suara yang anak muda nih, cewek cowok, ayo nih gue calonin Edu sama Pocut kayaknya oke nih. Gitu. Cuman ya sampai situ aja, gue nggak punya kuasa untuk pilih ini ya, itu terserah mereka nanti. Ya mudah-mudahan keterima, kalau enggak coba lagi. Gitu. Jadi nggak melulu karena tekniknya bagus, kemudian dia bisa diterima dengan baik gitu ya. Tapi karakter when it suara comes juga to ya. Untuk menyampaikannya dengan baik ya itu yang harus diperhatikan gitu. Yes, karena itu juga butuh waktu ya untuk explore keunikan lo, apa sih? Apa yang membuat lo beda sama Johnny, sama si ini, sama si ini, sama ini. Karena suara gue juga bukan yang deep trailer film Hollywood berkali-kali gitu. Gue bisa deep, cuman deepnya anak muda kalau kata produser-produser gitu. Spesialnya di situ. Kurang lebih di situ. Jadi kayak all around you ini biasa. All around you ya. Orang anak muda ya. Itu keren itu. Ada pertanyaan suara medok laku nggak Mas? Oh ya, kebutuhan iklan di daerah itu tinggi kan ya? Ada dan juga kadang ya. butuh suara-suara berbahasa Indonesia, tapi dengan logat aksen medok. Jawa. Gue pernah ngisi iklan buat agent travel gitu ya, untuk di daerah Jawa. Gue juga iklannya juga ya animasi gitu, terus gue jadi penumpang, terus gue ngeluarin bahasa Indonesia dengan logat Jawa itu juga. Bisa. Bahkan sekarang udah banyak ya iklan-iklan nasional yang pakai logat daerah gitu yang pada akhirnya dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Apapun niche-nya tuh marketnya ada buat suara yang agak cempreng, deep, suara yang tengah-tengah. Bisa mudah-mudahan. Cuman ya sekarang challenge-nya saingan makin banyak ya. Marketnya udah makin saturated, tinggal ya mudah-mudahan masih kebagian jatah. Pastilah masih. Amin. Bisa aja. Kalau kuenya besar kan? Mudah-mudahan akan selalu besar. Ya. Kalau misalnya kita siaran kan kita ada pemanasan. Kalau voice over ada pemanasan juga nggak? Dan sama nggak pemanasannya? Antara kita mau siaran radio kan ada tuh pemanasannya, speedboat gitu-gitu. Kalau voice over tuh sama nggak? Mungkin preparation sebelum, kalau kita tahu besok ada jadwal VO jam 1 nih recording, berarti bangun tidur ya at least jangan minum susu dulu, jangan minum es dulu, jangan makan yang pedas-pedas. Gorengan jangan dulu. Nanti setelah recording sessionnya udah selesai, gak apa-apa, hajar makan aja. Minsan boleh gak? Sebelum gak apa-apa sih, ya? asal jangan pedes. Asal jangan pedes ya. Oh micin berarti gak apa-apa dong? Gak apa-apa sih harusnya. Asal gak berlebihan cuy. Pokoknya yang kalau susu kan bikin berlendir kan, bikin flame, bikin ya dahak-dahak. Jadi itu akan mengganggu sekali. Cuman pas sudah memasuki recording booth ya mungkin pijit-pijit pipinya, terus senam kita mulut, senam wajah. Ya, terus bikin suara kayak gitu supaya agak. Pernah nggak H-1 radang tenggorokan? Terus batal project. Jangan sampai batal. Gimana caranya tuh kalau misalkan H-1 tiba-tiba kok nggak enak lagi ya kan? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Cuman ya yang apesnya aja pernah H-1 ada insiden, jadi gue nggak bisa cedera. Sehingga gue harus sorry banget, gue nggak bisa bener-bener nggak bisa gerak nih, maaf banget gitu. Cuman kalau misalnya kita tahu kita lagi gak enak badan, kita jangan iyain job, karena nanti kalau pas hari kita masih bindeng, mau nggak enak sama jatuhnya ngecewain klien ya. Iya benar. Dan kalau misalnya kita mau liburan gitu ya, sekarang hari Selasa. Oke. Terus Kamis ada VO nih, tapi Jumat lo mau liburan keluar kota atau luar negeri. Johnny Kamis bisa nggak? Tapi revisinya hari Minggu. Lo harus bilang, wah gue bisa tapi revisinya nggak bisa gue hari Minggu. Lo nggak kepilih. Jadi ya kita harus jangan bilang lo iya, pas revisi baru bilang, oh iya baik itu gue keluar kota ya, pasti bete nanti. POV-nya harus tetap serve the client ya. Serve the client. Betul. Karena kita kan di bidang industri jasa juga ya. Benar. Jadi ya harus siap. Saling respect lah ya. Respect, siap dikritik, siap ditegur. Jadi ya begitulah. Siap. Di awal-awal ketika merintis karir sebagai voice over artist, apa kesulitannya Om? Kesulitannya ya karena ini 2001 ya, long time ago. Waktu dinosaurus masih hidup. 24 tahun yang lalu. Iya, 24 tahun. Gimana suara-suara yang keren ya suara-suara dewa itu ya.
Iya. Coming soon, the new trailer, the new Avengers Endgame adventure, atau coming soon, the new James Bond adventure, No Time to Die, in November 2025. Itu aja, ya kan? Oh, sama. Saksikan, nantikan, ya kayak gitu. Oh, tone-nya kayak gitu semua. Dan ya gue laku di situ dulu tuh, Oke. untuk yang khusus English, ya kan? Alright. Giliran disuruh bilang, jangan lu bisa take yang lebih, jangan terlalu announcer nggak? Gue langsung, maksud lo apa gitu kan? Emang ada gaya yang lebih keren dari gaya gue ini gitu kan? Iya, Karena kita nggak pernah diajarin. Jadi gaya yang lebih conversational gitu ya. Gaya yang lebih non formal. Jadi kayak misalnya saksikan James Bond terbaru No Time to Die. Bukan saksikan. Jadi nggak harus pakai penekanan-penekanan ala announcer gitu Nggak ya. usah. Jadi gitu. Jadi kita benar-benar learning by doing. Kekuatannya di mana tuh kalau misalnya conversational gitu? Kalau misalnya lo dapat skrip James Bond ya kan, lo tahu dong James Bond kan cool ya, jadi nggak mungkin saksikan James Bond terbaru gitu kan, nggak mungkin. Betul. Kita act sesuai, lo nggak di brief pun harusnya tahu. Lo mau VO trailer Barbie atau film Barbie sama Oppenheimer atau James Bond pasti tahu bedanya gitu. Kalau kayak VO membawakan berita empatikal gitu ya, yang sedih, yang berita duka gitu. Berarti kita harus ngebayangin kita dalam suasana berduka gitu. Apa Sure, gimana? itu biasa terjadi waktu di radio ya. Kalau misalnya ada tokoh atau keluarga dekat kita meninggal, terus kita kami mengucapkan gini, itu juga itu nggak gampang ya, apalagi live gitu karena kan kita mau convey bahwa kita lagi berduka, sedih, make sure lagu yang diputar abis itu bukan Michael Jackson yang disco gitu gitu. Cuman ya itu. Tapi kan itu kan bisa di-record sih sebenarnya ya. Jadi supaya apalagi ya kita mengurangi risiko dengan recording. Cuman itu benar kita harus penuh empati, penuh kesedihan. Berarti tetap pakai theater of mind ya. Exactly, ya theater of mind. Iya. Kalau misalnya yang meninggal kita kenal banget pasti nggak sulit ya untuk membacakan dengan seperti itu. Oke. Nah, kalau voice artist ini untuk saat ini kira-kira Gen Z ini banyak nggak yang tertarik nih? Banyak Mas? banget. Oh ya? Cuma ya gitulah ya. Gen Z ini kan ngelihat yang bagus-bagusnya doang. What do you mean by ngeliat yang bagus-bagus? Oh ngelihat, si Johnny lagi di studio nih, lagi recording, ada di Instagram. Oh Johnny iklannya udah naik nih, dia udah pasang di portfolionya gitu kan. Mereka harus gue kasih yang pahit-pahitnya juga. Which is anak zaman sekarang kalau ikut kelas VO gue hari Selasa nih. Kalau bisa Senin depan gue dapat job VO ya. Kayak gitu mereka pengen everything instant ya kan. Halo Gen Z. Permisi. Gen Z gak cuma di dunia VO, di semua bidang pengennya instan ya. Walaupun gak semuanya ya. Ada Gen Z yang memang prima dan kualitas tinggi. Cuman bayangin kalau Pocit sama Edo kan lihat kan anak-anak zaman sekarang lupa lirik lagu, 2 detik kemudian ada. Tapi kalau misalnya lo VO terus kliennya nggak suka, terus nggak dapet take-nya, lo mau lihat apa, cari apa di VO. Makanya gue juga menanamkan gimana murid-murid gue tuh harus dihajar mentalnya. Kita harus, karena kan sekarang kita harus kita diajarin supaya ngertiin generasi sekarang. Jangan dimarahin, jangan diomelin. Jangan kesehatan mentalnya nyungsep dan lain-lain. Kenapa nggak kita ajarin supaya mereka mentally tough gitu loh. Om ajarin gimana caranya mental penyiar zaman Om dulu 2001 atau 2000 tuh diajarin gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi siaran nih live ya, terus supervisor kita atau station manager masuk, lihat abis kita take, nggak gitu men. Langsung pernah dilempar sendal atau dilempar sesuatu? Alhamdulillah enggak, cuman teman-teman gue banyak Lempar yang sendal nggak tuh? rak CD-nya ya, CD-nya tuh di gitu sama Pak Bos karena dia salah muterin lagu lah whatever gitu ya. Ya begitulah. Sekeras itu ya dulu. Sekeras itu. Sekarang kalau anak zaman sekarang digituin pasti mereka manggil mama papanya ya kan. Masa aku diginiin. Langsung ke psikolog. Langsung ke psikolog. Walaupun kita nggak menganggap remeh kesehatan mental ya. Betul. Itu penting loh. Betul. Itu penting. Cuma ya harus berdaya tahan juga. Karena apapun bidangnya ya, apapun industrinya, dunia kerja kan unpredictable dan kadang keras ya. Jadi kita mempersiapkan anak-anak kita atau murid-murid kita supaya kalau misalnya karena itu in reality gue waktu itu udah 15 tahun VO nih. Terus gue VO buat produk let's say telekomunikasi. Take pertama.
produk terbaru dari perusahaan bla 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 bla. Lo tahu yang ngedirect gue bilang apa? Apa? Aduh jelek banget mas, coba lagi dong. Yang lebih bagus. Padahal udah kalau lama kita nggak tuh ya. diajarin untuk menghadap situasi seperti itu, terus kita keluar, lo nggak boleh gitu loh. Oh iya. Ya lo nggak dipakai lagi main resikonya kan. Iya, Karena iya. kita again in the service industry kita kan ya begitu. Iya. Makanya kita yang kalau gue ajarin teman-teman muda gue ya, makanya kalau lo kekawinan, kalau lo capek dengerin tante lo yang kapan nikah? Udah nikah, kapan punya anak? Kapan punya kegemukan ya Joni? Iya nih tante kurang olahraga, gue makan dulu ya. Udah gitu, jangan aja ya? Iya, jangan gampang tersinggung dan jangan masukin hati. Kalau lo bisa nanamkan itu, lo akan lebih mudah hidup dan karir lo. Makanya begitu dia bilang, aduh jelek banget, mau yang seperti apa? Ya kita berusaha. Humble aja ya? Iya, Karena iya. dia begitu ke semua orang. Sama kayak tante lo gitu ke semua, orang, ya kan. Nah kita sebagai laki, kita kan lebih rasional mungkin ya. Kalau gue nyemprot tante gue, ya kan nanya itu lagi, gue harus mikir 5 langkah ke depan. Nanti gue dimarahin nyokap, ya kan. Nanti bokap gue sama nyokap, bokap gue belain gue, terus mereka berantem, terus gue slack sama sepupu gue karena gue marahin tante, ya kayak gitu. Makanya kita Siap Om. gitu. Tapi kalau mau belajar VO nih dari awal banget, apa teknik yang harus dipelajari Om John? Gue rasa oke, kalau kita rata-rata yang suka baca, yang suka niru-niru iklan di TV itu oke lah. Yang kayak kalau misalnya lo dibilang suara lo bagus nih, coba deh jadi VO talent. Itu udah satu langkah sih sebenarnya. Jangan terus kita sebagai senior, susah men dunia VO tuh, wah keras gini-gini, mendingan gak usah. Jangan, kita harus harus digandeng. Kita gandeng, terus kita suruh misalnya coba lihat ada komunitas-komunitas VO yang menarik nggak buat lo di sosmed gitu ya. Kalau enggak, lo coba latihan power. Latihan power misalnya detik sore. Apa tadi? Gak cuma hore-hore. Detik sore gak cuma hore-hore, coba low, medium, sama high. High-nya detik sore gak cuma hore-hore. Terus turun dikit. Detik sore gak cuma hore-hore. Terus deep lagi, low lagi. Detik sore gak cuma hore-hore. Oh jadi kita ada pilihan, coba dong. Oh jadi harus dipilihnya dari low, medium, harus sampai dicoba semua. Iya. Everything is medium, low, medium, high. Mau tagline apapun coba low, medium. Diawali dari itu. Iya. Kalau lo sukanya dari low ke atas dulu nggak masalah. Atau lo suka dari atas ke bawah dulu nggak masalah. Gitu. Cuman ya itu proses yang harus dijalani, latihan sampai. Terus apa lagi Om? Kayak artikulasi mungkin atau. Artikulasi gimana caranya nih? Orang cadel kan susah ya. Iya, kalau misalnya orang cadel sulit ya untuk jadi announcer atau misalnya dia harus baca tagline yang benar-benar brand pingin kinclong gitu ya. Perfect gitu. Ya, jadi mungkin iya, gitu. benar. Jadi kalau mungkin teman-teman yang cadel S atau cadel R, coba kalau lo ngerasa suara lo bagus untuk VO? karakter kartun misalnya, untuk dubbing, coba. Atau misalnya untuk video game, coba record kata-kata yang nggak ada huruf R-nya. Kayak finish him, attack, go 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 go, let's go, come on kayak gitu. Jadi baru nanti kasih tahu, sorry ya gue ada kekurangan nih di huruf R, tapi mudah-mudahan suara gue bisa kepake. Ya mudah-mudahan semua ada solusinya. Justru gitu. dicari kelebihan di tengah kesulitan, kekurangan itu. Iya, karena banyak temen gue yang, atau ada temen gue yang suaranya deep, ini harusnya menjual, tapi mungkin karena dia kekurangan di huruf R itu, ya harus cari solusinya, gitu, harus cari, karena ya susah ya, kalau kayak gitu challenge-nya lebih sulit. Tapi mudah-mudahan bisa untuk kartun characters dan lain-lain. Luas ya sebenarnya berarti, nggak cuma kayak komersial aja, tapi banyak banget. Banyak. Iya. Bahkan untuk company profile perusahaan misalnya. Itu akan selalu. Itu saya, ya terus terang saya juga selama 20 sekian tahun terakhir paling banyak ya dari kompro sama kompro, iya. Oh gitu. Dari itu, iya. Daber gitu Om? Daber lagi berusaha, ya kan, karena terus terang yang gue jelasin ke teman-teman, gue udah kalah sama AI nih berapa kali. Jadi untuk kedepannya gimana caranya supaya kita bisa lebih dari survive, nggak sekedar survive aja ya. Coba kita lakukan sesuatu yang sekarang AI masih belum bisa contek. Menarik nih bicara soal AI. Karena rasa-rasanya saya pernah lihat juga salah satu list tuh kayak voice over talent juga salah satu pekerjaan yang bisa jadi digantikan sama jadi AI. Obsolete. Jadi obsolete. Iya.
Gimana cara teman-teman dari dunia voice over untuk bisa tetap bertahan gitu di tengah gempuran AI yang saat ini sekarang makin canggih gitu? Ya, apa yang dilakukan? Iya, kita harus tetap open ya sama klien-klien yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan AI, bukan suara orang, ya kan? Kita nggak boleh misalnya gue pernah kalah sama AI terus ya udahlah. Seriously? Terus gue nggak bilang lo pakai AI ya, brengsek lo atau misalnya gitu ya. Kan banyak sekarang ya. Karena desain apa gitu pakai AI terus dibully. Ya gitu. itu susah itu. Nah makanya kerja sama gue dengan perusahaan itu tetap terbuka kan. Karena once again gue rasa mereka one day akan jengah sama AI karena optionsnya mungkin ya pada akhirnya limited. Dan mudah-mudahan mereka juga menghargai talent manusia, makanya pakai lagi. Dan mudah-mudahan seperti itu. Makanya kita harus kita harus menekuni hal-hal yang AI sekarang belum bisa contek. Yaitu? Ya dubbing itu tadi. Oke. Atau misalnya kalau misalnya kita minta AI ya nge-prompt, oke bikinin gua skrip series canggih yang ada naganya, ya kan? Mungkin sekarang mereka nggak bisa bikin 5 season Game of Thrones, ya kan? Tapi 3 tahun lagi mungkin bisa. Iya, kan? Sekarang mungkin mereka nggak bisa bikin karakter dari nol seperti karakter original sekian tahun yang lalu ada Woody sama Buzz dan lain-lain gitu kan. Terus Tom Hanks sama siapa itu dia Tim Allen dia VO kan. Nah itu kayaknya AI belum bisa. Makanya mudah-mudahan kerjaan seperti itu yang akan ada selalu. Emosinya ya Om. Emosinya ya itulah. Iya benar-benar karena kita juga teman-teman bilang jangan khawatir AI emang nggak ada emosinya. Sekarang nggak ada. Nanti kalau dibikin emotion chip atau ya kan emotion software yang bisa nangis langsung di tempat gitu ya. Ada banget sih kemungkinan itu bisa dilakukan. Karena gue pernah ngechat GPT pagi-pagi terus dia langsung tahu hari ini mau nge-host apa. Lah kok tahu-tahuan loh. Dia udah kenal banget. Udah sahabatan kita soalnya. Iya sih lama-lama. Iya dan dari segi kalau gue ngerti dari segi bisnis kalau misalnya perusahaan memutuskan oke, gue nggak mau bayar pocut 10 juta gue mau bayarnya ChatGPT aja atau gue nge-prompt $10 ya jelas lah siapa yang mau pilih lagi $10 versus 10 million Indonesian dollars. Aduh tapi iya lagi. Aduh tapi makanya sekarang enakan kita coba. Siapa tahu kita bisa ya kan? Iya. Coba apa nih? Nih coba nih ada tulisannya ajarin VO. Oke. Host kita. Ada tulisannya coba ajarin VO host kita dengan teks di prompter. Oh siap. Kita mah seneng banget diajarin sama Om John. Oke. Kapan lagi? Belajar gratis nih. Iya bener. Ini prompternya mau di TV nggak? What have we gotta do Om John? Oke. Coba. Sekarang Pertama-tama yang harus kita lakukan apa nih? Oh ini. Oh bukan ini ya? Ini gak sih? Emang ini di prompter katanya berarti di sini dong. Di situ. Ini ya tayang setiap hari Senin. Oh kalau ini gue harus pakai kacamata lagi. Agak panjang ya guys. Agak panjang jatuhnya. Dan gak kelihatan ya sama kamera sampai nih. itu aja setengahnya aja tuh. Pakai tab aja. Oke. Pakai tab aja. Ini detikers yang Budiman nih. Ini detikers yang Budiman benar. Oke. Background waktunya 1985 kah? Oke. Kita pakai mau gaya apa? Gaya apa? Challenge dong, challenge. Gaya groovy. Oke. Silahkan lo duluan boleh gak? Lo aja dong, ladies first. Oke, gue kasih contoh ntar lo coba. Groovy lo harus, moodnya lo harus groovy dulu ya. Oke, pemanasan badan dulu kali ya. Detikers yang Budiman, jangan pernah ketinggalan menonton program pilihan Detikom. Tayang setiap hari, Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Menyajikan berita terkini hingga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Update referensimu hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. There you go. Itu contoh buat nanti menu hari ini kita ya, setiap hari ya. Jadi buat Gun, buat suara news. Oh news. Oh kalau news gimana? News ya. News kayak mana nih? Versi news. Detikers yang Budiman, jangan pernah ketinggalan menonton program pilihan Detikom. Tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Menyajikan berita terkini hingga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Update referensimu hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Something like that lah ya kurang lebih ya.
Sekarang dimulai dari Pocut. Kenapa gue duluan? Atau misalnya mau gaya announcer bioskop, ya kan? Detikers yang budiman, jangan pernah ketinggalan menonton program pilihan Detikom. Tayang setiap hari. Pocut udah bisa lah, coba. Pressure. Saya mah kayak pressure gitu. Enggak, nanti kita dikasih skor yang menang siapa ya? Challenge. Iya, boleh. Biar ada tantangannya. Nanti Mas Joni ini ya, kasih 1 sampai 10. Iya. Atau lo mau misalnya ini option lagi ya kalau mau take nanti ya, misalnya lebih kayak non formal, lebih asik ya. Detikers yang budiman, jangan pernah ketinggalan menonton program pilihan Detikom. Tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 17.30 WIB. Menyajikan berita terkini hingga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Update referensimu hanya di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Mau yang kayak gimana dong? Mau yang kayak gimana Itu mungkin dong? lebih Jadi itu pilihan-pilihan ya Om ya. Karena kadang klien Iya, coba mau yang lain semuanya. dong. Iya. Berarti Om John yang menentukan kalian gaya ini. Kalian gaya itu. Nanti kita tiruin coba. Om. Om John nanti menilai. Coba. Dari Pocut. Pocut ladies first, kita kan ladies sopan first. ya, ladies Beneran first. kayak gitu dong. Pocut kan sering MC dan dia juga talent iklan kan, on cam. Exactly. Jadi dia lebih gaya anak muda aja. Gaya anak muda. Anak muda ya. Secara langsung gue disudutkan anak tua sama Om John. Atau kita suruh gaya Gen Z aja. Gen Z gimana Pak? Cus Om. Boleh. Kerja agak susah ya. Coba ya. Coba. Detikers yang budiman, jangan pernah nih ketinggalan menonton program pilihan Detikom. Tayangnya setiap hari, Senin sampai Jumat, pukul 3 sampai 5.30. Waktu Indonesia Barat dong pastinya. Menyajikan berita terkini hingga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Nah, diupdate nih referensimu. Hanya di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Bang, silakan Bang. Ini gaya apa ya Om? Gaya news. Gaya news. Yang bawain milenial first jobber. Gimana tuh? Susah banget ya. First jobber. Gimana ya? Berarti enggak. Gaya news aja. Gaya news yang menurut lo keren buat abad 21 dan buat tahun 2025. Kasih skor dulu. Tetap susah. Kasih skor dulu. Nanti terakhir dong reveal Nggak, skornya. satu-satu. Enggak, terakhir aja. Iya, Sekali kita closing habis ini ya. Oke. Detikers yang budiman, jangan pernah ketinggalan menonton program pilihan Detikom. Tayang setiap hari, Senin sampai Jumat, pukul 15 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Menyajikan berita terkini hingga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Update referensimu hanya di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Bagus loh, luar biasa. Dong, gue terharu loh, Dok. Kok lu gak tiap hari kayak gitu? Itu udah siap buat suara promo itu kayaknya. Kok gak tiap hari sih lo kayak gitu? Tapi itu nggak news. Gak sesuai sama lumayan loh, tapi dia ke template yang dia ngerasa aman, yaitu gaya promo. Iya, bener. Iya. Jadinya itu gaya promo tadi gaya ya Om promo, ya? gaya promo. Tapi ya itu juga laku, tenang aja bro, aman. Om kita sebenarnya mau nahan Om John tuh sampai 3 jam lagi karena banyak banget kita industri ini mau kita kulitin. Tapi gak ada waktu yang cukup buat kita ngobrol. Undang lagi, lain kali undang lagi. Lain kali ya Om ya. Besok kali ya. Benar, karena emang lagi happening banget industri voice over anyway ya. Terima kasih anyway untuk Sama-sama, Om John udah mau mampir ke Detik Sore. Sukses selalu untuk semua rencana-rencananya. Buat kalian berdua. Sehat selalu Om John. Dan juga Detikers tentunya terima kasih banyak sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sore tadi sampai ke jam 5:30. Kita mau pamit dulu karena abis ini ada Detik Kultum ya. Betul. Pocut mau zikir. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Habis ini kita Detik Kultum dulu. Besok kita akan kembali hadir Detikers di jam yang sama, jam 3 sampai 5:30 tentunya cuma di detik.com. Om John, terakhir karena kita punya tagline, Om John harus ikutan bareng sama kita. Oke. Seperti tadi, Detik Sore nggak cuma hore-hore. Oke. Om John bagian nggak cuma hore-horenya ya. Oke. Siap. Terima kasih Detikers semuanya. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay.